Mbak Ila sudah menyapa beberapa peserta dari mulai Padang ada di Ada dari Pandaan sendiri nih, Padaan Mas sendiri, Zaki. betul sekali, luar biasa. Boleh kita tepuk tangan dulu Mbak Ila ya, Baik, supaya kita lebih bersemangat pada pagi hari ini. seperti Oke, Bapak Ibu Sobat SCTC yang sudah ada di dalam Zoom ini ya, Mas Zaki. betul, siap. Oke, baik. Izin akan saya lanjutkan untuk tugas saya terlebih dahulu, Silakan, Mas silakan, Zaki. silakan. Oke, Boleh, boleh Mbak Ila. Oke, Bapak Ibu Sobat SCTC, sebelumnya akan saya informasikan bahwasannya acara ini diselenggarakan oleh Sampurna Entrepreneurship Training Center atau biasa kita singkat dengan SETC ya, Bapak Ibu ya. Jangan sampai keliru ya, nanti jadi SC. SCTV. Wah, itu salah. Yang benar adalah SETC. Oke. Nah, Bapak Ibu Sobat SETC, di manakah SETC? SETC berada di wilayah Pasuruan ya, Jawa Timur, Bapak Ibu Sobat SCTC. Silakan untuk Bapak Ibu Sobat SCTC yang ada di luar Jawa yang ingin berkunjung ke SCTC, monggo silakan. Kita buka pintu SCTC selebar-lebarnya. Nah, gimana yang Pandaan atau Surabaya? Silakan karena lebih dekat ya Bapak Ibu Sobat SCTC. Nah, baik. Itu saja, sebelumnya akan saya bacakan tata tertib pelatihan pada pagi hari ini ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, mohon ditunggu sebentar ya. Oke, sudah nampak di layar Bapak Ibu Sobat SCTC? Oke, sudah ya. Baik, tata tertib pelatihan untuk pelatihan mengenal izin dan legalitas usaha. Yang pertama adalah Bapak Ibu Sobat SCTC diharapkan untuk memasuki ruangan Zoom tepat waktu ya, atau tidak diperkenankan untuk keluar masuk Zoom selama pelatihan berlangsung kecuali nanti ada kendala sinyal ya Bapak Ibu ya. Oke, dan selanjutnya Sobat SCTC ya diperkenankan untuk melakukan raise hand reaction ya nanti apabila ada pertanyaan, atau bisa menuliskan pertanyaannya di Zoom room chat yang ditujukan kepada everyone. Oke, nah selanjutnya Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk menekan share screen ya Bapak Ibu ya, tanpa izin dari pembawa acara atau trainer kita pada pagi hari ini. Oke, nah ini tentunya yang tidak boleh ketinggalan. Bapak Ibu Sobat SCTC harus menyiapkan peralatan tulis ya. Ada pen atau buku atau juga bisa menuliskan di dalam HP atau laptopnya Bapak Ibu Sobat SCTC sekalian. Karena nanti akan banyak sekali materi-materi yang akan disampaikan oleh Mas Zaki. Dan tentunya sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu Sobat SCTC. Dan alangkah kalau kita bisa mencatatnya ya Bapak Ibu ya, dikhawatirkan nanti ada yang terlewat seperti itu. Oke, terima kasih untuk tata tertib pelatihan pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu Sobat SCTC, saya tidak akan berlama-lama ya, karena materinya sangat padat sekali rupanya Bapak Ibu Sobat SCTC. Dan nanti Bapak Ibu Sobat SCTC diharapkan untuk tidak meninggalkan layar Bapak Ibu Sobat SCTC sekalian ya, karena nanti ada beberapa materi yang dipaparkan dan juga diskusi bersama. Oke, seperti itu saja Bapak Ibu Sobat SCTC, dan selanjutnya layar dan waktunya akan saya berikan kepada Mas Irfanuddin Rizaki. Silakan Mas Zaki. Oke. Siap. Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semua ya Bapak Ibu Sobat SCTC. Luar biasa sekali apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ila. Jadi openingnya tadi ya, kita boleh tepuk tangan terlebih dahulu Bapak Ibu Sobat SCTC. Boleh dibantu saya untuk memberikan reactionnya di kolom chat ataupun di Zoom ya Bapak Ibu Sobat SCTC, biar kita bisa saling memberikan semangat untuk pagi hari ini. Oke, luar biasa. Terima kasih. Baik. Nah, kesempatan pada pagi hari ini kita akan membahas terkait pelatihan mengenal izin dan legalitas usaha.
Nah, pasti Bapak Ibu Sobat SCTC sudah, saya hampir yakin, saya yakin ya, kepada Bapak Ibu Sobat SCTC yang hadir saat ini sudah memiliki izin untuk berusaha. Kami yakin itu. Meskipun ada yang baru mau mencoba untuk memulai usaha ataupun yang sedang menjalankan usaha, hal itu bisa kita bisa kita terus menggali informasi yang terbaru terkait izin dan legalitas usaha. Untuk itu kita sama-sama Bapak Ibu Sobat SCTC kita memberikan informasi ataupun ilmu yang setidaknya bisa bermanfaat meskipun kita sudah memiliki izin legalitas dalam usaha kita, tapi kedepannya kita bisa memberikan informasi kepada rekan-rekan kita atau kerabat kita yang membutuhkan informasi terkait izin dan legalitas suatu usaha. Oke, kita bisa mulai ya Bapak Ibu Sobat SCTC, kita bertahap, kita santai saja diskusinya. Saya akan memberikan informasi dan teori terlebih dahulu, setelah itu nantinya kita akan melakukan diskusi. Oke. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu Sobat SCTC? Kalau sudah terlihat, boleh di salah satu mengaktifkan mikrofonnya. Sudah, Mas? Atau di kolom chatnya boleh, kalau sudah terlihat PPT-nya. Sudah ya? Oke, baik. Baik Bapak Ibu Sobat SCTC, yang akan kita bahas pada pagi hari ini terkait mengenal izin dan legalitas usaha, kita pastinya mengenal terkait pendahuluannya seperti apa, izin dan legalitas itu sendiri. Kemudian jenis-jenis legalitas usaha, bagaimana proses pengurusannya, lalu perizinan usaha sendiri itu seperti apa, jenisnya apa gitu ya Bapak Ibu Sobat SCTC. Dan yang terakhir adalah kita coba untuk mengenal NIB. Oke, nanti kalau misal ada sedikit waktu, saya akan bukakan beberapa langkah untuk kita mengurus NIB ya Bapak Ibu Sobat SCTC. Oke. Baik, nah ini kita masuk ke dalam pengertian dan izin legalitas suatu usaha. Kita lihat, mudah-mudahan terlihat ya Bapak Ibu Sobat SCTC bahwa di dalam presentasi saya ini ada gambar sebuah lokasi peta kita, negara Indonesia, di mana dalam negara kita ini memiliki standar yang disebut peraturan atau ketetapan hukum Bapak Ibu Sobat SCTC. Di mana dalam hukum itu kita harus patuh akan peraturan yang sudah ditetapkan, ya kan? Biasanya dalam lingkupnya bisa dalam skala daerah ataupun kabupaten kota, begitu ya untuk peraturannya, ataupun dalam skala yang secara kenegaraan atau luas. Dan itu semua sudah diatur dalam peraturan. Mudah-mudahan di sini Bapak Ibu bisa terarahkan ya terkait bagaimana kita pentingnya, benang merahnya Bapak Ibu Sobat SCTC adalah pentingnya suatu izin dalam setiap kita melakukan kegiatan ataupun usaha yang kita lakukan. Ya. Dari situ, dari semua itu sudah diatur dalam perizinan, sehingga ketika kita sudah melakukan perizinan, kita pasti akan diberikan suatu bentuk kelegalan atau persetujuan. Dengan adanya legalitas tersebut, kita sudah disetujui secara hukum setelah kita mengurus perizinan. Oke, dari sini mudah-mudahan paham ya Bapak Ibu. Sehingga dari situ yang saat ini yang harus dimiliki oleh para pelaku usaha, contohnya adalah nomor induk berusaha atau NIB. Ini contohnya ya Bapak Ibu Sobat SCTC, saya mengambil beberapa pilihan NIB yang ada di Google, bisa dicek. Nah, di sini ada salah satu contohnya. Mudah-mudahan saya yakin Bapak Ibu Sobat SCTC sudah memiliki. Kalau untuk nomor induk berusaha ini merupakan salah satu izin ya yang dikeluarkan
oleh pemerintah Republik Indonesia yang sudah terpusat secara negara ya Bapak Ibu Sobat SCTC. Nah, ini sudah dikeluarkan sehingga kita yang memiliki usaha memiliki legalitas dalam melakukan usahanya setelah kita mengurus izin tersebut. Nah, oke, mudah-mudahan di sini paham ya Bapak Ibu Sobat SCTC. Nah, kemudian apa sih sebenarnya Mas menjadi pengertian izin dan legalitas usaha? Izin dan legalitas usaha merujuk pada perizinan dan dalam segi aspek hukum yang harus dipenuhi oleh usaha untuk beroperasi secara sah. Jadi Bapak Ibu Sobat SCTC yang saat ini sudah memiliki itu sudah taat ya, sudah melakukan, sudah patuh terhadap bentuk peraturan atau peraturan perizinan. Nah, sehingga usahanya sudah legal secara negara, secara hukum ya Bapak Ibu Sobat SCTC. Bagi Bapak Ibu Sobat SCTC yang masih belum mendaftarkan usahanya ataupun saat ini mau akan menjalankan usaha, hendaknya untuk memulai usaha kita harus memiliki izin terlebih dahulu. Ya, izin terlebih dahulu. Setelah kita sudah dapat izinnya, kita sudah mengurusnya, baru itu yang disebut kita legal ya Bapak Ibu Sobat SCTC, kita bisa diakui untuk melakukan kegiatan usaha tersebut. Oke, dari sini mudah-mudahan paham. Kita lanjut lagi Bapak Ibu Sobat SCTC. Oke. Nah, terkait izin dan legalitas ini ada dua hal yang berbeda ya Bapak Ibu. Tapi secara bersamaan ini berhubungan satu dengan lainnya. Ketika kita mau melakukan kegiatan, kita harus izin. Analoginya seperti itu ya, dasarnya Bapak Ibu Sobat SCTC. Setelah kita melakukan izin, kita diberi persetujuan, diberi suratnya, sehingga kita diakui, keluarlah yang namanya legal. Kita melakukan kegiatan tersebut sudah berdasarkan legal atau diakui. Jadi dasarnya adalah izin usaha merupakan suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seseorang pengusaha ataupun suatu perusahaan yang secara legal. Kita sudah melakukan izin dengan izin yang sistem yang terbaru, one single submission itu ya Bapak Ibu Sobat SCTC atau OSS. Nah, kita melakukan perizinan usaha kita melalui platform tersebut ya, sistem tersebut kita melakukan izin, dan dari situ akan keluarlah suatu bentuk legalitas atau yang biasanya berbentuk surat ya Bapak Ibu Sobat SCTC atau sertifikat legalitas usaha yang merupakan bentuk pengesahan yang berlaku sesuai dengan peraturan atau kebijakan suatu badan usaha sehingga diakui ya. Oke, mudah-mudahan dari sini Bapak Ibu Sobat SCTC semakin memahami nih terkait izin dan legalitas usaha. Jadi Mas, ketika kita sudah memiliki, Mas, saya sudah punya NIB gitu. Contoh kasus ini ya Bapak Ibu Sobat SCTC. Saya sudah memiliki NIB, saya sudah memiliki izin edar, misalnya kita sebagai pelaku UMKM yang produksi olahan makanan ya, olahan pangan, kita sudah memiliki izin edar, Mas. Apakah itu sudah disebut legal untuk kita melakukan usaha? Betul Bapak Ibu Sobat SCTC. Meskipun kita hanya memiliki dua perizinan, itu sudah mencakup bentuk legalitas. Kita sudah bisa melakukan itu secara legal karena kita satu, usaha kita sudah terdaftarkan perizinannya, kemudian lalu untuk izin edarnya kita sudah mendaftarkan dan dapat legalitasnya ya, PIRT tersebut. Nah, sehingga itu yang disebut legal. Itu secara sederhananya Bapak Ibu. Secara simpelnya kalau kita memulai suatu usaha, biasanya dua perizinan itu yang
dilengkapi di awal. Setelah itu seiring berjalannya waktu baru kita melengkapi beberapa perizinan lainnya yang untuk mendukung proses usaha kita. Nah, itu mudah-mudahan dipahami ya Bapak Ibu. Itu contoh sederhananya ketika salah satu pelaku UKM ya, pelaku usaha kita memulai untuk usaha olahan pangan, izin yang bisa dilakukan atau digunakan untuk kita bisa mendapatkan legal adalah yang pertama dengan menggunakan izin usaha berbentuk NIB, lalu kemudian izin edar produk kita. Itu yang untuk olahan pangan. Nah, kalau lebih detailnya banyak sekali beberapa izin terkait khususnya untuk olahan pangan. Nantinya ada beberapa yang coba kita sampaikan. Nantinya akan ada pelatihan lanjutnya Bapak Ibu terkait izin edar olahan pangan. Oke, dari sini mudah-mudahan paham ya Bapak Ibu. Jadi kita yang menjadi dasar adalah kita dalam melakukan kegiatan usaha, ya, kegiatan usaha apapun yang berbentuk persetujuan atau pemberian izin itu yang disebut izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan. Dari pihak berwenang itu mengeluarkan peraturan ataupun pengesahan yang berlaku sesuai dengan peraturan kebijakan dari suatu badan usaha sehingga diakui, yang itu disebut legalitas. Oke. Mudah-mudahan paham ya Bapak Ibu Sobat STC. Nah, ini yang menjadi dasar hukum dalam perizinan dan legalitas usaha. Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 5 tahun 2021, penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko ditegaskan dalam pasal 4. Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha dan atau perizinan berusaha berbasis risiko. Oke, permohonan ya dilanjutkan lagi di pasal 170 setelah penjelasan di awal pasal 4 sampai 170, permohonan perizinan berusaha melalui subsistem atas pelaku usaha, orang perseorangan atau badan usaha. Nah, ini yang menjadi dasar kita ya Bapak Ibu Sobat STC, kita mematuhi peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan. Nah, kita dengan mematuhi tersebut, kita sebagai selaku warga negara yang baik, yang taat dengan peraturan pemerintah, kita menjalankan sesuai aturan yang berlaku. Baik, jadi selanjutnya adalah pengertian izin usaha dan legalitasnya. Jadi saya akan bagi berdasarkan 3 kategori ya Bapak Ibu terkait izin dalam usaha itu sendiri. Yang pertama adalah izin pendirian perusahaan. Nah, ini di mana proses izin pendirian unit usaha perusahaan atau badan usaha, misalnya kayak contoh pendirian, kemudian TDP, itu surat-surat terkait bagaimana kita mendirikan perusahaan ya Bapak Ibu Sobat STC, seperti misalnya ada CV ataupun PT Perseroan Terbatas. Nah, ini ada izinnya tersendiri. Lalu kemudian izin operasional Bapak Ibu Sobat STC, ini di mana diperlukan untuk memulai kegiatan operasional misalnya suatu unit usaha. Contoh kita sudah memiliki NIB, lalu dengan SIUP ya Bapak Ibu, ini termasuk izin operasional. Nah, kemudian bergerak di izin khususnya Bapak Ibu Sobat STC. Jadi untuk izin khusus ini lebih spesifik sesuai dengan jenis usaha tertentu, misalnya kayak izin restoran ataupun izin praktek medis, bahkan izin edar untuk olahan makanan juga masuk ke dalam izin khusus, karena ada proses tersendiri ya Bapak Ibu supaya kita memiliki izin yang mematuhi peraturan supaya usaha kita berjalan dengan baik ya. Jadi saya kelompokkan berdasarkan 3 kategori. Jadi ada izin pendirian perusahaan atau unit usahanya dengan izin operasionalnya serta izin khusus. Ini yang bisa kita pahami ya Bapak Ibu Sobat STC. Jadi kita
bagi berdasarkan 3 kategori tersebut. Nah, bagaimana kalau biasanya pelaku UMKM ya? Seperti tadi di awal saya sudah menyampaikan poinnya bagi kita mau memulai suatu usaha, perlunya sebelum kita sudah siap dengan sistem yang kita bangun, dengan pemasaran yang sudah kita tentukan, sudah terlihat jelas, otomatis terkait untuk pendirian perusahaan kan kita kesampingkan terlebih dahulu ya. Kecuali kalau kita sudah siap semuanya, Bapak Ibu Sobat SCTC, baru kita kita akan mendirikan suatu perusahaan. Itu masuknya di nomor 1. Ketika kalau kita sebagai selaku pelaku UMKM, kita memulainya adalah kita sudah harus memiliki izin operasional terlebih dahulu, yaitu berbentuk NIB ya Bapak Ibu Sobat SCTC. Nah, sehingga setelah kita sudah punya izin operasional, bahwa kita sudah legal ya secara hukum dan peraturan, nah itu kita sudah pede ya jadinya, atau sudah siap untuk melanjutkan usaha kita, dan untuk mengedarkannya ataupun menambah lebih rasa percaya, perlindungan kepada konsumen, ataupun pengembangan bisnis kita ke depannya, kita perlu izin khusus tersebut. Nah, itu yang perlu menjadi pertimbangan ya Bapak Ibu Sobat SCTC, untuk kita memulai suatu usaha perlunya suatu izin. Jadi ada 3 kategorinya yang perlu kita perhatikan: izin pendirian, izin operasional, dan izin khusus. Oke, silakan di screenshot Bapak Ibu Sobat SCTC ataupun dicatat di notulensinya atau di catatannya, biar nantinya kita bisa bahas bersama di sesi diskusi. Oke, nah ini ada legalitas ya, legalitas usaha ini jenisnya Bapak Ibu Sobat SCTC, ada jenis legalitas usaha. Yang pertama ini kita pastinya adalah NPWP ya Bapak Ibu Sobat SCTC. Ini merujuk pada kondisi bagaimana kita mendaftarkan secara pribadi kita melalui online ataupun offline di kantor pajak terdekat atau perwakilan di wilayah kabupaten atau kota Bapak Ibu Sobat SCTC. Lalu setelah itu kita sudah memiliki NIB ataupun IUMK ya Bapak Ibu. Ini bisa dilakukan secara online melalui OSS ya Bapak Ibu, oss.go.id melalui portalnya. Lalu ada yang namanya surat izin usaha perdagangan. Itu lebih menguatkan kembali ketika kita sudah mempunyai NIB, kita bisa mendaftarkan untuk mendapatkan SIUP itu di Dinas Perindustrian dan Perdagangan di daerah tingkat 2 atau setingkat dengan kabupaten atau kota madya setempat. Nah, setelah itu baru misalnya kita melakukan izin usaha industri. Kalau untuk pengembangan yang lebih besar, itu bisa melakukan daftar online di sinas atau kemenperin.go.id. Lalu kemudian terkait brand kita atau merek kita bisa daftarkan perizinannya melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Dan selanjutnya untuk CV ataupun PT itu bisa didaftarkan, bisa dibuat oleh notaris setempat atau rekanan Bapak Ibu Sobat SCTC. Itu jenis legalitas usaha yang ada, yang dilakukan sebagai pelaku usaha, khususnya rata-rata pelaku UMKM ya Bapak Ibu Sobat SCTC. Jadi langkah awal ini, dari sini kita sudah bisa mengetahui Bapak Ibu Sobat SCTC bahwa ketika kita mau melakukan usaha, jenis-jenis legalitas tersebut ini yang perlu kita penuhi ya, perlu kita izin sehingga kita memiliki legalitas tersebut, sehingga kita bisa mengembangkan usaha kita bisa fokus untuk bisa mengembangkan usaha kita ke depannya setelah kita yakin sudah mematuhi peraturan yang berlaku. Oke, mudah-mudahan dari sini sudah dipahami ya Bapak Ibu. Jadi jenis-jenisnya untuk legalitas usaha yang sudah diakui ya oleh peraturan pemerintah, oleh pemerintah
Republik Indonesia bahwa perlunya kita NPWP, kemudian NIB dan IUMK, surat izin usaha industri ataupun merek, dan CV ataupun PT. Mas, kalau misalnya pertanyaan, saya belum memiliki PT, kemudian saya belum memiliki izin usaha, tapi saya masih memiliki NPWP, ya, itu ya. Saya hanya memiliki NPWP. Nah, tidak apa-apa meskipun NPWP-nya masih terdaftar secara pribadi ya Bapak Ibu. Nah, ketika kita sudah membuat NIB, izin NIB, kemudian SIUP-nya sudah ada, lalu ditambah dengan mereknya. Nah, dengan proses perjalanan waktu, kita bisa melaporkan kembali ke kantor pajak terdekat untuk kita apakah perlu kita lakukan perubahan nomor NPWP yang semula pribadi, ya, ataupun kita daftarkan secara sebagai usaha ya untuk NPWP-nya. Oke, dari sini bisa dipahami bersama ya Bapak Ibu Sobat SCTC. Oke, kita lanjut lagi. Nah, terkait pengurusan izin dan legalitas usaha, ini kebutuhan dan manfaat izin dari legalitas usaha. Jadi yang pertama, kita kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, ya. Jadi manfaatnya izin dan legalitas usaha memastikan perusahaan atau unit usaha kita beroperasi secara sah dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Kemudian perlindungan konsumen, Bapak Ibu. Kita bisa memastikan bahwa kita sudah memiliki izin dan kita sudah dilegalkan, ya Bapak Ibu Sobat SCTC, sudah dilegalkan, sudah legal diakui. Kita memberikan jaminan kepada konsumen bahwa perusahaan telah memenuhi standar dan kualitas yang sudah ditetapkan, ya. Kemudian yang ketiga adalah perluasan untuk peningkatan bisnis kita ke depannya. Jadi kita membuka peluang untuk menjalin kerjasama bisnis dengan pihak lain yang membutuhkan jasa atau produk yang kita tawarkan secara luas. Contoh, ketika Anda akan melakukan event ataupun mengikuti pameran gelar produk ya Bapak Ibu Sobat SCTC, pastinya kalau kita belum memiliki izin edar itu perizinan dalam satu usaha kita itu di awal adalah kurang pede itu muncul. Pasti itu ya Bapak Ibu Sobat SCTC, hal itu sudah kita tanyakan atau kita berpengalaman ketika kita mendampingi UMKM Sampurna untuk Indonesia ataupun di SCTC. Jadi ada beberapa UKM yang saat ini proses dalam pengurusan izin, ya, izin terkait NIB misalnya Bapak Ibu, itu pasti kurang percaya diri di awal. Nah, kemudian pastinya dari kami sebagai pendamping UKM kan memiliki standar ataupun kurasi ya Bapak Ibu Sobat SCTC untuk memberikan rekomendasi bahwa produk ini ataupun usaha UMKM ini sudah layak atau tidak, itu kan kita sudah melakukan seleksi ataupun kurasi. Sehingga dari situ pertimbangannya kalau ketika suatu unit usaha belum memiliki izin, otomatis kita tidak bisa menampilkan terlebih dahulu. Rata-rata seperti itu Bapak Ibu Sobat SCTC. Sehingga ketika kita siap untuk menjalankan suatu usaha, berarti kita harus mematuhi peraturan yang sudah berlaku. Berarti kita harus siap untuk mendaftarkan izin usaha kita. Nah, dari situ kan kita sudah percaya diri, sudah diakui, lalu kita bisa legal melanjutkan untuk mengembangkan perluasan usaha kita. Itu intinya Bapak Ibu Sobat SCTC, manfaatnya dari pengurusan izin dan legalitas usaha. Pastinya kita pertama patuh terhadap hukum yang berlaku, ya, yang sudah ditetapkan. Kemudian perlindungan konsumen ini kita memberikan jaminan kepada konsumen bahwa perusahaan telah memenuhi standar dan kualitas yang sudah ditetapkan. Jadi kita sudah memiliki izin edarnya, sudah ada, yang saya sebutkan izin edarnya itu tadi ya Bapak Ibu.
izin edarnya sudah ada, izin usahanya sudah ada, gitu ya. Nah, itu yang menjadi nilai tambah. Kita bisa memberikan jaminan bahwa rasa kepercayaan, oke, berarti usaha ini diproduksi oleh si A, ya kan, produk ini dihasilkan oleh unit usaha si A gitu ya, dengan sudah berizin atau sudah legal diakui oleh peraturan yang berlaku. Oke, itu ya Bapak Ibu Sobat SCTC terkait manfaat, izin, dan legalitas suatu usaha. Jadi kepatuhan hukum, perlindungan konsumen, perluasan, peningkatan bisnis. Nah, lalu untuk yang menjadi tantangan nih Bapak Ibu Sobat SCTC, biasanya yang menjadi tantangan kita dalam pengurusan izin dan legalitas usaha. Oke, jadi ini berdasarkan informasi yang kami rangkum dari hasil dampingan kami ya, pelaku UMKM. Jadi ini ada dua faktor yang menjadi tantangan dalam kita pengurusan izin dan legalitas usaha. Yang pertama adalah faktor eksternal ya, faktor dari luar. Itu biasanya adalah tingkat persaingan yang tinggi dalam pengajuan izin. Jadi begini, rata-rata biasanya Bapak Ibu Sobat SCTC, kita pelaku UKM ya, dengan layanan bantuan dari pemerintah, ya kan, Bapak Ibu Sobat SCTC pasti memanfaatkan itu, betul ya, memanfaatkan itu. Nah, ketika ada bantuan ataupun layanan secara gratis, ya, secara teknisnya secara gratis untuk pengurusan izin NIB ataupun izin edar lainnya, pengurusan PIRT ataupun yang saat ini sertifikat halal ya, itu pendukung ya Bapak Ibu, sertifikat halal itu kan harus diwajibkan kepada para pelaku usaha baik olahan pangan ataupun yang usaha dari sektor jenis lainnya, itu kan ada pengurusannya untuk sertifikat halal dan itu dilakukan secara gratis. Nah, ini biasanya yang menjadi pemicu pelaku usaha ketika sudah mendapatkan layanan gratis itu terkadang untuk terus melakukan follow up atau melakukan koordinasi dengan pihak terkait itu semakin ini ya Bapak Ibu ya, semakin semangatnya semakin memudar. Jadi ketika banyak sekali yang mengikuti ya, ketika misalnya dinas perekonomian, dinas koperasi dan UMKM di wilayah kabupaten atau kota Bapak Ibu mengadakan memberikan layanan untuk gratis pengurusan izin gitu ya, pengurusan izin edar gitu ya, pengurusan izin edar. Nah, biasanya kan dalam jumlah yang banyak, bahkan ratusan ya Bapak Ibu. Nah, itu biasanya kita menunggu giliran ya, rata-rata seperti itu. Kita menunggu giliran dan kita harus sabar. Jadi berkas-berkasnya itu perlu yang kita persiapkan. Jadi yang kami rangkum berdasarkan eksternal adalah tingkat persaingan yang tinggi dalam pengajuan izin. Nah, itu masuk mencakup di situ. Ketika banyak sekali yang mendaftar dalam program tersebut, rata-rata kita mengalami kita harus bersabar untuk menunggu izin tersebut keluar karena kan kita di istilahnya sistem gabungan atau kolektif ya Bapak Ibu. Jadi kita harus mematuhi atau kita menunggu dari proses tersebut. Nah, itu adalah tantangan biasanya, Mas. Kadang banyak beberapa yang patah semangat ketika saya sudah melakukan, saya sudah mengumpulkan beberapa berkasnya, tetapi hingga saat ini belum ada tindak lanjut. Nah, hal-hal seperti itu yang menjadi tantangan dalam pengurusan izin dan legalitas usaha. Biasanya kalau sudah mentok seperti itu, kenapa Ibu tidak mengurus sendiri atau kenapa Bapak tidak mengurus sendiri gitu ya. Nah, faktornya adalah karena permodalan atau biasanya masalah finansial yang kita khususkan untuk modal Mas, jadi nilainya kita nilai nominal itu untuk produksi, kita fokuskan untuk produksi. Kalau untuk perizinan kita ikut dari bantuan dari fasilitas dari pemerintah setempat. Nah, itu yang menjadi latar belakang biasanya atau tantangan dalam kita pengurusan izin dan legalitas usaha Bapak Ibu. Yang kedua adalah faktor eksternalnya adalah ketidakjelasan peraturan dan kebijakan terkait izin usaha. Ini biasanya kita
mentok ketika kita mengalami hampir sama Bu, yang tadi Bapak Ibu Sobat SCTC. Jadi yang tadi ketika kita mengurus mendapatkan fasilitas dari dinas terkait ya, ataupun layanan perusahaan lain untuk memberikan layanan gratis untuk pengurusan izin, itu biasanya peraturan yang berlaku terkadang kan cukup cepat. Contoh misalnya bukan karena tidak kejelasan ya, karena peraturan yang informasi yang beredar ya, biasanya itu eh, dari pihak pemerintah daerah dengan pihak dari pemerintah pusat itu ada sedikit beberapa miss untuk informasinya, sehingga perlu penjelasan atau perlu kita mendapatkan informasi yang secara utuh. Nah, itu menjadi kebingungan kadang Bu ya. Benang merahnya adalah kita sebagai masyarakat yang ingin mendaftarkan usahanya, tetapi terkait legalitas tersebut itu, terkait izin tersebut itu, mekanismenya ataupun informasinya itu berbeda antara yang di daerah maupun yang di pusat. Sehingga mana yang bisa kita state atau kita ikuti ya, kita ikuti adalah kita mengikuti peraturan dari pusat, karena peraturan pemerintah biasanya sudah ditetapkan secara nasional ataupun pusat. Itu yang perlu kita pahami, bahwa ketika kita akan melakukan suatu perizinan, patokan utamanya adalah dasar yang kita gunakan adalah dasar dari peraturan pemerintah pusat yang sudah dikeluarkan. Biasanya dalam peraturan pemerintah ataupun peraturan pemerintah ataupun peraturan badan lembaga dan sebagainya yang sudah disesuaikan atau ditunjuk oleh pemerintah tersebut. Oke, jadi itu ya yang menjadi tantangan ketika dalam faktor eksternalnya, di luarnya itu adalah tingkat persaingan tinggi dalam pengajuan izin, serta yang kedua adalah ketidakjelasan atau perbedaan informasi peraturan kebijakan dari pemerintah setempat kita ataupun di secara pusat atau nasional. Kemudian yang internal ya Bapak Ibu Sobat SCTC, ini biasanya kembali ke diri kita sendiri, ya kan? Diri kita sendiri terkait yang pertama ini sering sekali adalah kesulitan memenuhi persyaratan dan dokumen yang diperlukan. Nah, ini balik lagi ke diri kita sendiri ya Bapak Ibu Sobat SCTC. Bagaimana kita siap dengan dokumen kita, ya, kita siapkan. Itu yang jadi poin penting. Kita sudah meniatkan ya, kesulitan ini sudah meniatkan untuk menguruskan izin ya, persyaratan dan dokumennya itu kita persiapkan. Lalu yang kedua, jangan lupa juga kita harus tanya informasi tersebut ya, sehingga ketika sudah mengalami kesulitan itu otomatis kalau kita minim akan informasi ya pasti akan tidak terurus lagi nih untuk surat izinnya ya Bapak Ibu, izin untuk usahanya ya Bapak Ibu. Ini yang jadi tantangan ya, bukan jadi harusnya jadi kendala. Ini tantangan yang harus bisa kita lewati ya, kita lakukan. Kemudian adalah yang kedua terkait keterbatasan waktu dan sumber daya dalam pengurusannya Bapak Ibu. Nah, ini terkait keterbatasan waktu dan sumber daya dalam pengurusannya, ini kembali lagi ke dalam diri kita sendiri. Apakah kita bisa menyiapkan waktu, ya kan? Atau kita sudah bisa mengalokasikan secara finansialnya untuk modal kita sebelumnya untuk pengurusan izin. Kalau kita tidak mau mengikuti layanan yang dari pemerintah biasanya, lalu kemudian keterbatasan waktu dan sumber daya terkait finansialnya. Itu ya Bapak Ibu Sobat SCTC yang mudah-mudahan ini menjadi tantangan. Jadi bagi para mungkin yang sudah memiliki izin ya, sudah memiliki surat atau sertifikat secara legal, ini sudah terlewati masa tantangan seperti ini. Saya yakin itu Bapak Ibu Sobat SCTC. Tetapi yang
baru mau mendaftarkan usahanya, baru mau mengizinkan untuk surat edaran untuk produknya ya, ini pasti akan ini ya Bapak Ibu akan mengalami kalau kita sudah tidak semangat untuk mengurus izin. Biasanya tantangan seperti ini yang muncul, yang menjadi tantangan. Ada faktor eksternal dan internalnya yang sebagai pemicunya ya Bapak Ibu Sobat SCTC. Oke, dari sini mudah-mudahan bisa dipahami terkait tantangan terhadap yang biasa dialami untuk izin dan legalitas suatu usaha. Jadi ada dua faktor tersebut. Nah, kita lanjut Bapak Ibu Sobat SCTC. Setelah tantangan tersebut, bagaimana cara melakukannya? Ya, tips dan triks dari kita atau langkah untuk mengurus perizinan usaha kita. Jadi yang pertama adalah pastikan kita cari informasi peraturan perizinan yang berlaku hingga saat ini. Ya, Bapak Ibu Sobat SCTC. Jadi pastikan cari informasi peraturan perizinan yang berlaku saat ini. Kami yakin Bapak Ibu Sobat SCTC yang baru memulai untuk usahanya, silahkan ya di gadgetnya masing-masing itu cari informasi seputar apa izin yang harus kita lakukan untuk memulai suatu usaha. Contoh misalnya kita pelaku UMKM lakukan pendaftaran kita dengan melalui NIB, pendaftaran usaha kita. Nah, setelah proses itu, proses pendaftaran tersebut biasanya memakan waktu kurang lebih, ini tergantung dengan kembali lagi ke faktor internal tadi ya Bapak Ibu. Kembali bagaimana kita bisa melengkapi berkas dan persyaratannya. Nah, itu perlu kita yang pertama adalah cari informasi peraturan perizinan terlebih dahulu yang berlaku hingga saat ini. Yang kedua, kita memastikan informasi yang didapat apakah sudah benar. Biasanya ketika kita mencari di kolom pencarian ya di Google kan muncul beberapa pilihan website ya, biasanya ada juga yang dari media ya, media nasional kayak Kompas, Republika dan sebagainya. Itu kan biasanya memberi ada kolom bagaimana memulai atau mendaftarkan izin usaha apa di awal. Itu biasanya muncul langsung di pencarian. Itu kita harus pastikan informasi yang dapat sudah benar. Termasuk ketika Bapak Ibu Sobat SCTC mengikuti pelatihan di SCTC ini, salah satunya adalah izin untuk informasi langkah awal apa yang harus dilakukan. Nah, ini sudah berdasarkan informasi yang sudah kita cari ya Bapak Ibu, sudah kita pelajari dan kita sudah mendampingi pelaku UMKM. Jadi kita sudah memastikan informasi yang didapat sudah benar. Yang ketiga adalah cari informasi dari beberapa sumber seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian pelajari dan pahami setiap peraturan perizinan yang akan diajukan. Ini adalah kita mau melakukan izin apa terlebih dahulu. Seperti yang saya bagi di awal ya Bapak Ibu Sobat SCTC, yang kami bagi berdasarkan 3 izin. Izin perusahaan, pendirian perusahaan ataupun usaha, kemudian izin operasional, lalu dengan izin secara khusus. Nah, ini pelajari dan pahami setiap peraturan perizinan yang diajukan. Misalnya saya ingin mengurus NIB terlebih dahulu, Mas. Jadi kita fokuskan bagaimana kita sudah mencari informasi itu terkait NIB, bagaimana pengurusannya. Oke. Setelah itu siapkan semua persyaratan yang diminta. Nah, jadi terkait kita sudah mencari informasi, kita akan mengurus NIB tersebut, kita siapkan persyaratan untuk mendaftarkan NIB tersebut. Apa itu? Nah, itu yang perlu diperhatikan ya Bapak Ibu Sobat SCTC. Jadi, sehingga cari informasi itu tidak hanya, oke, saya akan mengurus NIB, tapi pengurusannya di mana ya? Jadi Bapak Ibu Sobat SCTC harus lengkap maksud informasinya. Bisa tanya kepada rekan yang sudah pernah mengurus ya. Biasanya kalau iya Bapak Ibu Sobat SCTC, ini contoh ya, contoh biasanya kami ketika datang berkunjung ke tempat pelaku UMKM, Bu, cara mengurus NIB Ibu dulu bagaimana ya gitu ya.
Saya ingin mencari informasi seperti itu, Bapak Ibu. Nah, jawabannya adalah saya diuruskan, saya ikut dapat layanan fasilitas dari dinas terkait. Nah, biasanya terima jadi ya Bapak Ibu Sobat STTC, terima beres. Nah, itu yang menjadi tantangan lagi bagi Bapak Ibu Sobat STTC atau kakak-kakak sekalian yang ingin mendaftarkan usahanya yang belum memiliki izin legalitas, itu perlu untuk mencari informasi yang tepat, ya, langkah apa yang tepat untuk melakukan izin di awal. Jadi semua persyaratan siapkan ya yang diminta, lalu pastikan sudah lengkap dan benar sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan. Lalu adalah lakukan self assessment sebelum dokumen diserahkan atau meminta bantuan yang sudah pernah melakukan hal yang sama. Misalnya pastikan atau tanyakan kembali. Jadi berkasnya kemarin, misalnya kalau tadi ya, kita kembali lagi ke pengalamannya pelaku UMKM kami ketika sudah diuruskan, biasanya berkas apa yang diberikan, itu bisa Bapak Ibu Sobat STTC tanyakan. Berkasnya seperti apa, pengalaman seperti apa, berapa hari gitu ya. Nah, kalau kurang jelas informasinya, silakan datang ke dinas, silakan melakukan registrasi sendiri melalui OSS Bapak Ibu Sobat STTC. Di situ sudah ada semua informasinya, informasi terkait apa yang perlu kita persiapkan untuk pendaftaran NIB ya, izin untuk NIB. Yang terakhir adalah usahakan melakukan sendiri agar lebih memahami dan menekan pengeluaran. Jadi layanan jasa pembuatan jasa bantu untuk pembuatan izin ini banyak sekali penawarannya, dan itu tidak bisa kita kesampingkan ya Bapak Ibu Sobat STTC. Bagi Bapak Ibu Sobat STTC yang memiliki dana cukup ataupun modal yang cukup untuk pengurusan izin kelengkapan tersebut dan sudah berkonsultasi kepada biro jasa tersebut, itu tidak menjadi kendala atau tidak menjadi halangan dan boleh-boleh saja, karena kan jasa memberikan bantuan untuk layanan sehingga bisa prosesnya rapi dan cepat ya Bapak Ibu. Maksudnya Bapak Ibu bisa fokus pada produksi ataupun pemasaran untuk unit usahanya. Tetapi ada pula bagi para pelaku UMKM yang baru merintis, otomatis kan mencari jalan yang baik ya Bapak Ibu ya, atau pilihan yang bagus lah, tidak mengeluarkan modal yang banyak ya kan, tidak harus mengeluarkan waktu yang lama, harus mengurus ke sana ke sini gitu kan. Nah, kenapa enggak ikut program dari pemerintah? Kalau Bapak Ibu Sobat STTC mengikuti komunitasnya ya. Tapi kalau sudah belajar sendiri ya kan, membuat usaha sendiri, otomatis lakukan dengan sendiri agar lebih memahami dan menekan pengeluaran. Jadi untuk tips trik ya Bapak Ibu terkait perizinan usaha, ada 8 tahap yang bisa dilakukan. Jadi bisa dilakukan untuk kita akan melakukan perizinan usaha. Oke, nah ini adalah masih dalam tahap legalitas usaha. Jadi pentingnya legalitas usaha adalah pertama, sarana terhadap perlindungan hukum. Kita memiliki usaha yang sudah diakui ya, sudah diakui secara legal, berarti kita sudah terlindungi secara hukum. Ketika ada beberapa isu atau permasalahan terkait usaha kita, misalnya ada beberapa cerita ya Bapak Ibu Sobat STTC, ini dari masih tahap 1 terkait perlindungan hukum. Ini contohnya ketika ada salah satu UKM dampingan kita yang unit usahanya itu produksinya berada di tengah wilayah ini ya Bapak Ibu, pemukiman. Nah, pemukiman untuk unit usahanya. Biasanya beberapa kalau tetangga kanan kiri sudah memaklumi karena usaha tersebut sudah berjalan ya. Tetapi usaha karena sudah berjalan selama beberapa tahun itu belum memiliki izin secara legal
yang disahkan untuk saat ini. Sehingga ketika ada beberapa orang ya, beberapa oknum lah ya yang melakukan protes lah istilahnya, protes dan melaporkan ke pihak yang berwajib, itu menjadi problem tersendiri. Nah, ketika kita sudah memiliki, andai kata di UKM kami tersebut sudah memiliki usaha, otomatis itu sudah jelas bahwa kita sudah ada legalnya nih secara hukum. Nah, itu mengapa pentingnya kita memiliki suatu izin usaha sehingga kita bisa menjadi legal dalam usaha kita, ya. Jadi sarana perlindungan hukum. Kalau kita sudah memiliki surat yang diakui legalnya, izinnya, itu kita sudah mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua adalah sarana promosi, ya. Jadi ini menguatkan kita, ya, Bapak Ibu Sobat SCTC, dalam memasarkan produk kita atau jasa kita. Otomatis kalau misalnya kita dalam produk kita, misalnya olahan makanan ataupun minuman ya Bapak Ibu, ataupun craft juga, atau bahkan jasa, biasanya menambahkan sertifikat atau izin, atau izin berupa bentuk nomor sertifikat ataupun apapun itu ke dalam promosi kita ataupun sarana pemasaran kita, biasanya di label atau di kemasan kita ataupun di flyer ataupun di brosur, kita memasangkan beberapa logo ataupun logo sertifikat ataupun nomor, sehingga itu menjadi nilai tawar atau nilai tambah rasa kepercayaan untuk kita mempromosikan produk atau jasa kita. Yang ketiga adalah bukti kepatuhan terhadap hukum. Jelas, setelah kita sudah mendapat perlindungan, otomatis kita sudah patuh akan hukum yang berlaku, ya Bapak Ibu Sobat SCTC. Jadi kita patuh terhadap hukum, peraturan yang ditetapkan, yang berlaku, yang kita jalankan. Yang keempat adalah mempermudah mendapatkan suatu kegiatan dalam hal pemasaran. Ini hampir sama dengan sarana promosi. Kita sudah yakin, kita sudah pede, sudah punya legalitas, kita bisa memasarkan pemasaran tersebut dengan secara luas. Asalkan ya beberapa faktor pemasaran dan produksi kita sudah mampu, Bapak Ibu. Ya, ada ada beberapa pengalaman ya pelaku UMKM dampingan kita, izin sudah lengkap ya Bapak Ibu. Ini tantangannya. Izin sudah lengkap, ya, izin usaha, izin edar, bahkan sertifikat pendukung ya Bapak Ibu Sahabat SCTC. Ini sudah ada, tetapi untuk memasarkan produknya ini naik turun Bapak Ibu ya. Kadang ketika semangat mampu memasarkan di 2 kota di daerah sekitarnya, 2-3 kota. Tapi kalau sudah pasar lesu ya hanya di sekitaran kota tersebut. Nah, itu yang menjadi dinamikanya dalam kita setiap berusaha ya Bapak Ibu. Jadi yang perlu kita bentengi kita di awal adalah izin terlebih dahulu. Jadi pede aja dulu dengan kita sudah memiliki izin dan legalitas usaha kita. Kemudian yang kelima adalah mempermudah pengembangan usaha. Itu otomatis Bapak Ibu, ketika kita sudah memiliki legalitas, otomatis kita sudah diakui, kita sudah percaya diri dengan produk atau jasa kita bisa mengembangkan usaha kita ketika kita ikut event ataupun pameran, ataupun kita ikut kurasi, ataupun kita ikut suatu perlombaan untuk meningkatkan pengembangan dalam usaha kita sudah diakui dan memiliki izin ya Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya adalah pentingnya izin usaha. Jadi pentingnya izin usaha bersama kita, jaminan perlindung hukum, pengembangan usaha, membantu pemasaran, dan mempermudah akses biaya. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita buka sesi diskusi ya, ingin Mbak Ila, ini sesi diskusi. Jadi saya akan menjelaskan perizinan usaha, tapi setelah sesi diskusi nanti akan saya jelaskan beberapa langkah untuk langkah sederhana ya untuk membuat NIB ya Mbak Ila terkait prosesnya. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu untuk izin usaha lainnya nih Bapak Ibu Sobat SCTC.
Yang pertama yang perlu kita lakukan, jadi ketika kita mau akan melakukan usaha ya, yang tahap pertama ini ada 3 nih ya Bapak Ibu Sobat STTC, yang bisa dilakukan adalah kita sudah memiliki NPWP ya, kemudian kita mengurus NIB ya, terkait NIB kita, lalu kita mengurus merek atau brand kita ya. Ketika tahap awal ini adalah kelengkapan perizinan dalam hal perpajakan, legalitas izin, nomor izin berusaha, dan brand kita ya. Ini yang perlu kita perhatikan untuk perizinan usaha ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua adalah izin edarnya. Kalau kita selaku usaha ini ya Bapak Ibu, usaha pangan dan olahan ya, olahan pangan itu bisa makanan dan minuman. Ini izin edarnya terkait legalitas usaha, izin olahan makanan dan obat-obatan. Ya, ini kemudian didukung oleh izin pendukungnya seperti BPOM, ada halal, kemudian dengan informasi nilai gizi atau nutrition fact ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah ketika misalnya Bapak Ibu Sobat STTC bergerak di bidang craft ataupun jasa ya Bapak Ibu, legalitas usaha seperti siup juga perlu dilakukan. Ini juga boleh untuk yang olahan makanan yang siup, menjadi dasar untuk jenis usaha craft. Lalu untuk izin pendukungnya bisa menggunakan SNI dan halal ya, standar nasional Indonesia dan halal. Oke, mudah-mudahan ini yang bisa dipahami terlebih dahulu sebelum nanti kita akan beranjak ke bagaimana kita akan mempersiapkan kita untuk melakukan untuk pendaftaran NIB ya Bapak Ibu Sobat STTC. Oke, mungkin itu Mbak Ila, kita bisa buka sesi diskusi terlebih dahulu karena mungkin sudah panjang ya Mbak Ila, sudah panjang penjelasan terkait izin dan legalitas usaha sebelum kita beranjak ke materi berikutnya. Oke, Oke. baik Mas Zaki. Terima kasih untuk materi yang sangat luar biasa sekali ya Mas Zaki ya. Untuk Siap. pada pagi hari ini. Wah, gimana Oke. Bapak Ibu Sobat STTC? Sudah kenyang ilmunya? Atau sudah pusing? Oke, Sudah pusing. seperti itu. Baik. Nah, baik Bapak Ibu Sobat STTC, saya akan coba buka untuk chat yang sudah masuk ya di Boleh, Zoom boleh. room chat. Tadi ada beberapa yang sudah bertanya ya. Saya cek terlebih dahulu. Wah, ini banyak sekali nih Mas Zaki yang bertanya. Oke. Nanti akan saya undang juga ya Bapak Ibu Sobat STTC yang sudah bertanya, biar nanti clear bersama, tidak ada dusta di antara kita seperti Iya, itu. iya. Oke, betul. Nah, baik, saya ke atas terlebih dahulu ya, karena saya panjat-panjat. Panjat-panjat. Oke. Iya, bentar. Nah, ini Mas Zaki untuk tanggapan saja sih, tapi Oke. dari bentar. Untuk pertanyaan terlebih dahulu ya, Mas Zaki. Oke, silakan. Baik. Ini dari Pak Agus Winarso Oke. Semarang Siap. ya, Pak Agus. Siapa yang berikan NIB dengan adanya Omnibus Law? Seperti itu ya Pak pertanyaannya. Oke. Dan yang kedua, apa beda izin dan legalitas? Itu Oke. yang ditanyakan oleh Pak Agus Winarso dari Semarang. Terus Oke. kemudian yang ketiga, Mas Zaki, ada lagi ini. Ini masih Pak Agus Pak atau? Agus, Oh, ya oke, Pak oke. Agus. Siap. Mohon dicantumkan peraturan yang mendasari dalam pemberian izin dan legalitas. Wah, seperti itu ya Pak Agus Oke. ya. Oke, nah mau dijawab terlebih dahulu. Oke, langsung aja mungkin Mbak ya. Oke, siap. Siap. Silakan. Ini menarik Boleh, pertanyaan Pak. oleh Pak Agus. Terima Satu kasih lagi, Pak izin Agus khusus atas boleh. pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama, Kalau siapa izin yang khusus contohnya berikan NIB dengan adanya Omnibus Law? Oke. Iya. Baik Pak Agus, terkait Omnibus Law ini adalah berhubungan dengan undang-undang ini ya Pak Agus, tentang Cipta Kerja ya Bapak Agus. Jadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini berhubungan dengan OSS ya. OSS itu adalah ini ya one single system yang dikeluarkan oleh Kementerian
investasi atau BKPM. Jadi siapa yang memberikan NIB ini adalah dari Kementerian Investasi. Dasar hukumnya yang berkaitan dengan itu Pak Agus. Jadi dasar hukumnya adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terkait tentang Cipta Kerja ya Pak Agus. Setelah itu ini OSS berbasis resiko tersebut wajib digunakan oleh pelaku usaha, baik merupakan kementerian ataupun lembaga pemerintah daerah, dan semuanya ini merujuk pada tadi yang Pak Agus kami sertakan adalah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 terkait perizinan yang terkait sistem OSS yang berbasis resiko. Ini yang untuk NIB Pak Agus ya. Nah, kemudian yang kedua adalah apa yang menjadi beda izin dan legalitas. Oke, yang menjadi perbedaan izin dan legalitas ketika kita akan melakukan suatu kegiatan ya Pak Agus atau melakukan suatu usaha ya, contohnya usaha kita harus memiliki izin. Otomatis contohnya kita samakan dengan kita mau mengemudi ya di jalan raya, kita harus memiliki surat izin. Nah, seperti itu ya Pak Agus. Jadi kita mau melakukan usaha, kita harus juga punya surat izinnya, ya nomor izinnya. Sehingga ketika kita mau melakukan usaha, yang perlu untuk pengurusan izin di awal adalah apa? Ya, izin usaha terkait nomor induk berusaha. Kita sudah memiliki NIB-nya. Istilahnya dalam SIM ya, surat izin mengemudi Pak Agus adalah kita sudah memiliki nomornya itu adalah nomor SIM-nya atau nomor NIB-nya. Itu yang disebut terkait perizinan ya Pak Agus. Jadi kita sudah punya izin. Nah, lalu dari izin itu, contoh tadi kita mengendarai ya pakai SIM. Bentuk SIM-nya itu adalah pengakuan dari negara bahwa kita sudah legal dan diakui untuk bisa berjalan atau mengendarai kendaraan di jalanan ya Pak Agus ya. Nah, jadi ketika kita berusaha ya Pak Agus, ketika kita berusaha kita sudah memiliki nomor induk berusaha kita dan sudah diakui dan diterima, itu berarti kita sudah boleh melakukan kegiatan usaha kita. Nah, jadi apa yang menjadi perbedaan adalah ketika kita sudah mau melakukan izin, kita sudah disetujui dan diakui dengan kita diterbitkannya surat ataupun kartu SIM-nya tersebut ya Pak Agus, suratnya kalau NIB adalah contoh suratnya, itu kita sudah diakui atau legal diakui oleh negara untuk melakukan kegiatan usaha kita. Mudah-mudahan dipahami nggih Pak Agus terkait pertanyaan yang luar biasa. Jadi Pak Ila, mudah-mudahan paham Pak Agus. Oke. Oke, baik. Bagaimana Pak Agus untuk jawaban dari Mas Zaki? Kelihatan kamera jempol gitu ya Pak Agus. Oke. Apakah Ya. masih ada yang ingin disanggah atau ingin menambahkan Pak Agus? Cukup? Oke, semoga bisa menjawab ya Pak Agus ya, jawaban-jawaban yang sudah diberikan oleh Mas Zaki. Oke, siap. Oke, terima kasih untuk Izin pertanyaan yang khusus sangat apa luar belum biasa. ini? Mas Zaki, Oh, izin untuk- khusus apa? Nah, contohnya apa tadi belum dijelaskan Mas Zaki. Oke. Baik Pak Agus. Terlewat mungkin Mbak Ila ya. Oke, Siap. Oke. Baik Pak Agus, terkait izin khusus. Nah, Jadi kan itu. saya di awal Ketika izin. ya, di awal materi kan kita bagi berdasarkan tiga kategori ya Pak Agus ya. Iya. Ada 3 kategori, Iya. izin untuk pendirian perusahaan, kemudian izin operasional dan izin khusus. Nah, untuk Nah, yang khusus belum ini, dijelaskan. betul. Kalau untuk izin khusus ini adalah ketika kita memiliki produk ya, izin pendukungnya adalah izin edar, contohnya Pak Agus, izin edarnya. Betul. BPOM ya Pak. Iya, izin edar mulai PIRT, kemudian Iya. BOM ya, Iya. didukung lagi nanti dengan sertifikat halalnya Oh, itu. untuk olahan makanan minuman ya, Iya. Pak Agus. Tapi kalau untuk yang teman-teman yang di craft ataupun di industri lainnya, ini bisa perizinannya Oh, yang untuk kerajinan. ya khusus itu bisa menggunakan sertifikat
Standar Nasional Indonesia SNI SN. ataupun sertifikat halal. Jadi halal tidak hanya pada olahan makanan dan minuman, tapi juga di teman-teman craft, ya juga di teman-teman craft ada standarisasi untuk Oh, sertifikat halalnya. iya, iya. Begitu Pak Agus Iya. untuk yang perizinan khusus. Iya, makasih Pak. Sama-sama Ilmunya. Pak Agus, terima kasih. Oke, Matur terima nuwun. kasih. Sami-sami. Iya Pak, sama-sama untuk Pak Agus. Terima Oke. kasih. Matur sembah nuwun. Ye, sami-sami Sama-sama. Pak Agus. Nah, baik Bapak Ibu Sobat SCTC, saya akan melanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya ya. Selanjutnya ini ada dari, oh ini tanggapan ya mungkin ya dari Bapak Alexander Erwin Hermanto. Oke. Nah, Di bawah ya. iya. Bawah, oke. Sepertinya pengertian yang dipahami oleh Pak Alexander nih Mas Zaki Ya, itu tentang pendaftaran merek ke DJKI di JKI. telah termasuk legalitas usaha karena Oke. tidak bersifat wajib namun sukarela. Bagaimana nih Mas Zaki untuk menanggapi dari Oke. Pak Alexander Erwin Hermanto? Oke, baik, Pak. Terima kasih untuk ini ya inilah meriahnya diskusi ya, Mbak Ila. Jadi Iya, ada pemahaman yang bisa kita sejajarkan atau kita luruskan sama-sama terkait sepengertian pendapatnya Pak Alexander terkait pendaftaran merek itu bersifat wajib namun tidak bersifat wajib namun sukarela. Oke. Baik, Pak Alexander, ini menarik sekali ketika kami juga memahami bahwa selama ini kami kami mendampingi pelaku usaha ya, pelaku UMKM juga terkait pentingnya merek ini. Kenapa kami sertakan dalam materi ini adalah unsur yang perlu kita perhatikan atau sifatnya itu kalau istilahnya Pak Alexander ini sukarela ya, bersifat tidak wajib tapi sukarela. Tapi poin kami adalah penting Pak Alexander. Kenapa kami tekankan penting? Karena ketika kita sudah memiliki brand atau merek kita ya Pak Alexander, kita memiliki brand kita dan itu sudah dikenal, otomatis kita tidak mau merek kita ya secara tidak mau merek kita itu terklaim atau dipakai oleh pemilik lain atau unit usaha lain. Nah, sehingga kenapa kita masukkan itu penting ya, Pak Alexander, adalah kita memberikan informasi secara menyeluruh bahwa merek ini penting untuk dilakukan atau didaftarkan ya. Jadi terkait legalitas ya, ini ketika kita sudah memiliki nomor atau sudah memiliki sertifikat tersebut terkait merek kita atau brand kita berupa nama ataupun logo yang sudah ditetapkan oleh DJKI atau Kemenkumham. Nah, itu kita sudah diakui Bapak Ibu Sobat SCTC bahwa nanti ketika ada yang melakukan duplikasi atau memanfaatkan karena produk kita sudah dikenal secara luas, nah itu kita bisa menuntut ya. Kita sudah jelas nih, dasar hukumnya sudah ada bahwa kita sudah memiliki hak patennya atau merek kita sudah terdaftarkan di DJKI. Itu kenapa kita penekanannya Pak Alexander, mudah-mudahan teman-teman yang lain, kenapa kita perlu melakukan pentingnya untuk mendaftarkan merek kita. Itu Pak Alexander. Terima kasih juga. Tidak jadi masalah karena tidak bersifat wajib namun sukarela. Tapi poin dari kami adalah penting ya Pak Alexander dan teman-teman, sehingga ketika Bapak Ibu yang bagi saat ini belum memiliki legalitas terkait merek yang diakui, bisa segera untuk dilakukan untuk pendaftarannya, karena pendaftarannya itu memang sedikit membutuhkan biaya kalau kita mendaftarkan secara pribadi ya Bapak Ibu Sobat SCTC, karena satu pendaftarannya itu untuk hingga saat ini yang saya ketahui, nanti bisa dicek, untuk biaya pendaftaran untuk merek tersebut itu di kisaran
harga Rp500.000 dan itu bisa didaftarkan secara online ya Bapak Ibu Sobat SCTC. Jadi didaftarkan secara mandiri juga bisa, dan itu bisa didaftarkan secara online. Itu mudah-mudahan bisa kita pahami bersama ya Pak Alexander, juga terima kasih Pak Alexander Erwin ya Mbak Ila. Jadi penekanannya kita untuk merek, sebuah merek itu adalah penting ya. Iya, siap. Jadi seperti itu ya Pak Alexander. Siap, terima kasih. Iya. Seperti itu. Nah, oke Bapak Ibu Sobat SCTC yang ingin bertanya atau berdiskusi secara langsung, mohon kita persilahkan ya, untuk menekan tombol raise hand reaction-nya ya Bapak Ibu Sobat SCTC. Langsung ya, di situ ada tombol ya di bawah ya Bapak Ibu Sobat SCTC. Itu ada tombol raise hand reaction. Kalau misalnya Bapak Ibu pakai HP atau pakai laptop boleh juga tekan tombol raise hand reaction-nya, di mute terlebih dahulu semuanya. Jadi kalau saya mempersilahkan untuk membuka suara, mohon untuk dibuka suaranya. Baik, Ibu Sobat SCTC, masih ada yang ingin bertanya secara langsung atau ingin berdiskusi, monggo. Pak Muklis. Oke, sudah ada. Pak Muklis. Ada Pak Muklis dari Suberman. Dari mana Bapak? Dari Pak Muklis. Oke, saya persilahkan terlebih dahulu ya Pak ya. Sembari nanti perkenalan. Oke, monggo silakan Pak Muklis untuk membuka suaranya. Di unmute terlebih dahulu Bapak. Ya, selamat siang Mas Zaki, Mbak Ila. Ya, selamat siang Pak Muklis. Terima kasih Pak. Ya, ini ingin bertanya Pak, kebetulan saya ini UMKM di produksi makanan berupa donat ya. Ya. Nah itu untuk izin operasional yang tadi disampaikan berupa NIB itu sudah ada, dan saat ini sudah berjalan kira-kira 2 tahun gitu. Nah yang ingin saya tanyakan ini untuk izin khususnya ini atau langkah selanjutnya, izin yang legalitas yang diperlukan untuk usaha saya itu kira-kira apa Pak? Karena yang saya tahu itu tadi kemudian apakah bisa dilanjutkan dengan PIRT atau apa Pak? Itu yang ingin saya tanyakan Pak. Langkah selanjutnya yang harus saya siapkan untuk legalitasnya begitu Pak. Baik, siap. Oke. Itu saja Pak Muklis? Itu saja Pak. Oke, baik. Siap. Gimana Mbak Ila? Oke, bisa langsung dijawab ya Mas Zaki ya untuk pertanyaan dari Bapak Muklis. Siap, luar biasa Pak Muklis. Sulaiman ya Pak Sulaiman. Oke Pak Muklis, kalau boleh tahu Pak Muklis ada di mana Pak? Lokasinya, domisilinya Pak? Halo Pak Muklis? Oke. Domisili di Bogor Pak. Di mana Bapak? Di Bogor Pak. Di Bogor Ibu. Oh Bogor, oke. Bogor, siap. Baik, terima kasih Pak Muklis. Baik, untuk langkah selanjutnya Pak Muklis, karena Pak Muklis sudah memiliki NIB terkait unit usahanya adalah donat ya tadi, baiklah ya. Unit usahanya adalah donat. Langkah awalnya adalah Pak Muklis yang bisa dilakukan adalah kalau ada program layanan yang menawarkan oleh penyelia halal ya, Pak Muklis silakan untuk mendaftarkan halal terlebih dahulu Pak Muklis, karena program dari halal ini kan sifatnya masih gratis Pak Muklis. Silakan untuk daftarkan ya halalnya. Kemudian setelah halalnya kita bisa mendaftarkan PIRT-nya, karena kalau halal ini kalau kita bisa ikut program yang gratis, kita sudah menyimpan budget untuk perizinan yang dibuat untuk PIRT-nya Pak Muklis, sehingga setelah dari halal tersebut, kalau kita sudah bisa mendapatkan secara gratis ya, mengikuti program dari Kementerian Agama ya Pak Muklis, nah itu kita bisa memanfaatkan untuk mendaftarkan yang PIRT-nya. Nah untuk PIRT ini Pak Muklis bisa datang ke kalau kami biasanya di Pasuruan itu kami mendatangi puskesmas terdekat ya untuk mendaftarkan terkait ini Pak Muklis, terkait untuk pendaftaran PIRT ya. Tapi ini bisa langsung Pak Muklis daftarkan di dinas
Dinas Kesehatan, Pak Muklis. Nah, ini bisa didaftarkan langsung ke Dinas Kesehatan terkait di Kabupaten Bogor atau Kota Bogor. Itu bisa ditanyakan terkait pengurusan perizinan untuk izin edar yang untuk PIRT-nya. Itu Pak Muklis. Jadi saran kami, Pak Muklis, silakan cari informasi terkait halal, pengurusan sertifikat halal ya. Kemudian dilanjutkan dengan seiring berjalan waktu, kalau kita sudah ada halal, kita mengumpulkan modalnya, kita siapkan, kita urus perizinan yang untuk PIRT-nya, Pak Muklis. Itu Pak Muklis, mudah-mudahan dipahami ya, Pak Muklis. Oke. Oke, baik Bapak Ibu Sobat TCTC. Pak Muklis sebelumnya ya, saya Iya. tanya kepada Pak Muklis terlebih dahulu, bagaimana Pak untuk jawaban yang diberikan oleh Mas Zaki, apa sudah bisa menjawab? Semoga Oke. bisa menjawab Ya, ya, Pak Muklis ya. Oke. Oke, baik. Bapak Ibu Sobat SCTC, saya menginformasikan saja bahwasanya untuk nama yang belum diganti dengan nama asli ya, Bapak Ibu ya, atau nama panggilan boleh, atau nama usahanya boleh, monggo silahkan diganti ya, Bapak Ibu ya. Oke. Mungkin ada yang Vivo, F, monggo Bapak silahkan diganti nama. Oke. Seperti itu. Dan untuk yang lainnya juga bisa mengikuti ya Bapak Ibu Sobat SCTC. Nah, baik. Terima kasih untuk kerjasamanya. Oke, selanjutnya ya, Mas Zaki mau dilanjutkan untuk materinya. Oke. Boleh, saya lanjutkan materinya. Materinya terlebih Ya. dahulu. Oke. Sebenarnya pertanyaan sangat banyak sekali. Oh gitu ya. Siap. Kita tuntaskan untuk materinya terlebih dahulu. Boleh. Sobat SCTC. Siap. Oke, baik. Oke, terkait materi saya izin ya. Ini ya, saya izin berdiri ya mungkin Mbak Ila ya, boleh ya. Silakan. Saya kok hanya duduk aja. Saya enak berdiri aja sambil berdiri ya. Silakan. Oke, baik Bapak Ibu Sobat SCTC, saya izin untuk berdiri juga biar supaya lebih semangat lagi ya. Oke, jadi terkait perizinan usaha tadi yang sudah kami jelaskan. Jadi yang pertama adalah tahap kita sudah memiliki NPWP, kemudian kita pengurusan NIB, lalu merek tadi yang Pak Alexander sampaikan, ini sifatnya sukarela, tapi kalau dari kami adalah penting ya, Bapak Ibu Sobat SCTC. Jadi kenapa penting, ini perlu kita perhatikan bersama ya. Oke. Kemudian terkait izin edarnya, legalitas usaha, izin olahan makanan dan obat-obatan, ini izin pendukung untuk BPOM halal, ini izin pendukungnya. Lalu yang ketiga adalah bisa menggunakan SIUP, ini biasanya digunakan oleh teman-teman yang bergerak di craft ya. Ini terkait surat usaha atau perdagangan menggunakan SIUP. Lalu didukungnya biasanya kita mengeluarkan SNI ataupun halal untuk produk dan jasa kita. Oke, baik. Selanjutnya, next. Oke, nah ini izin edar, kita lanjut lagi ke izin edar. Jadi izin edar itu ada PIRT, ada BPOMMD, ML, dan halal serta SNI ya, Bapak Ibu Sobat SCTC. Ini untuk izin edarnya yang perlu diperhatikan untuk produknya Bapak Ibu Sobat SCTC, produk olahan dan makanan ya. Ini untuk izin edarnya. PIRT, BPOM, MD, ML, halal ini biasanya untuk olahan pangan dan obat-obatan. Dan juga bisa untuk yang SNI. Tetapi kalau untuk yang craft biasanya di halal dan SNI. Oke. Kemudian izin usaha lainnya yang saya sebutkan di awal termasuk yang tadi izin usaha pendirian termasuk IMB. Kalau kita memiliki lokasi usaha dan ada bangunannya, kita sudah memiliki IMB. Lalu izin lingkungan, izin lokasi, SIUP, UD dan lain sebagainya, ini termasuk izin usaha lainnya tadi ya, izin pendirian ya Bapak Ibu ataupun izin operasional. Nah, kemudian kita bergerak ke NIB Bapak Ibu Sobat SCTC. NIB atau nomor induk berusaha adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS yang diakui oleh Kementerian Investasi
kasih tadi ya Bapak Ibu. Kemudian yang pertama adalah kemudahan legalitas usaha, manfaatnya. Kemudahan mendapatkan dokumen lainnya dan prosesnya terintegrasi. Kenapa terintegrasi? Karena kita sudah memiliki NIK yang sudah terdaftarkan, NIK KTP kita, begitu juga ada NPWP kita. Nah, itu dimasukkan ke dalam proses perizinan di NIB. Oke. Nah, cara pengurusan NIB itu bagaimana, Bapak Ibu Sobat SCTC? Jadi, silakan Bapak Ibu Sobat SCTC yang ingin mendaftarkan NIB-nya, pelaku usaha mendaftar melalui laman OSS ya, oss.go.id. Itu silakan dibuka ya. Kalau yang sudah memiliki untuk saat ini, silakan untuk mengetahui atau mendownload lagi surat NIB-nya, itu bisa memasukkan nomor password atau alamat email atau nomor telepon yang sudah terdaftarkan. Nah, ini ada pembaruan sedikit dari sistem OSS. Jadi kalau ingin penasaran ya Bapak Ibu Sobat SCTC, ingin mendownload lagi nomor atau ingin mencetak nomor induknya yang sebagai yang sudah punya, silakan login. Kalau yang bagi yang belum, silakan mendaftarkan diri terlebih dahulu, daftarkan ya. Kemudian selanjutnya adalah buka halaman dan mengisi nomor induk kita, nomor induk kependudukan yang ada di KTP ya Bapak Ibu. Nanti di nomor induk kependudukan tersebut silakan diisikan, lalu kemudian diberikan bisa mendaftar melalui nomor telepon ataupun email Bapak Ibu Sobat SCTC. Nah, kemudian mendaftar dengan mengisi data usaha sesuai dengan KBLI. Gimana caranya Mas untuk melihat KBLI? Di OSS sudah ada panduannya Bapak Ibu Sobat SCTC. Nanti di sistem tersebut akan dipandu bagaimana kita melihat unit usaha kita ini masuk dalam KBLI berapa nomornya. Di situ sudah ada panduannya. Silakan nanti dicek ya Bapak Ibu Sobat SCTC. Jika data yang sudah kita siapkan sudah lengkap, ya kita sudah mengetahui persyaratannya, OSS akan menerbitkan NIB. Ya, setelah sudah terbit NIB-nya, maka Bapak Ibu Sobat SCTC sudah bisa diakui secara legal untuk menjalankan usahanya. Oke, nah kelengkapan yang perlu dipersiapkan, misalnya kalau kita mau mendapatkan NIB ya Bapak Ibu Sobat SCTC, silakan dilihat. Ini ada 2 kategori ya. Nanti boleh dicek. Mudah-mudahan dasarnya untuk kelengkapannya seperti ini Bapak Ibu. Nanti biasanya ada beberapa tambahan untuk kelengkapan yang perlu dipersiapkan. Kalau untuk perusahaan ada banyak. Kalau untuk perorangan cukup 2 ya Bapak Ibu Sobat SCTC. Jadi silakan Bapak Ibu Sobat SCTC melakukan screenshot ya, ataupun mencatat terkait apa kelengkapan yang perlu dipersiapkan. Untuk perusahaan ada akta pendirian usaha ya. Kemudian untuk scan NPWP perusahaan, terus NPWP pendiri serta KTP pendiri, domisili usaha, serta ada surat keterangan dari Kemenkumham. Ini terkait perusahaan tersebut yang biasanya sudah kita lakukan di notaris ya, termasuk akta pendirian ini tersebut. Nah, ini yang untuk perusahaan. Nah, bagi kita ya, perorangan yang mau mendaftarkan izin, mendapatkan izin usahanya, kita cukup memiliki NPWP pribadi lalu dengan KTP pribadi. Mas, saya belum ada NPWP-nya, tapi saya sudah ada KTP. Ya pastikan harus punya KTP ya Ibu Sobat SCTC. Kalaupun untuk NPWP silakan langsung bisa daftarkan secara online ya, silakan bisa mendaftarkan secara online. Nantinya Bapak Ibu Sobat SCTC akan mendapatkan nomornya, nomor NPWP tersebut bisa langsung nanti digunakan untuk pendaftaran NIB. Nah, itu ya Bapak Ibu Sobat SCTC. Jadi kesimpulannya adalah penting bagi pelaku usaha untuk mengenal izin usaha dan
legalitas usaha ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah legalitas untuk pelaku usaha banyak jenisnya seperti NIB ataupun CV ataupun PT. Nah, izin bagi pelaku usaha banyak macamnya. Jadi yang menjadi dasar pelaku usaha adalah NIB dulu ya, dengan izin edar pada pelaku usaha yang memiliki produk. Jadi untuk yang keempat adalah cara pembuatan NIB cukup mudah dan gampang, semua sudah dapat dilakukan secara online di OSS Satu Pintu dengan persyaratan cukup mudah untuk pelaku usaha perorangan hanya dengan menggunakan ya, kalau bisa dicek bisa menggunakan persyaratannya NPWP dan KTP. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami Bapak Ibu Sobat SCTC terkait bagaimana kita mempersiapkan untuk mendaftarkan usaha kita untuk mendapatkan NIB kita melalui OSS. Oke. Itu Mbak Ila terkait materi yang kami share ya Mbak Ila terkait untuk izin dan legalitas usaha sampai kita mempersiapkan untuk mendapatkan NIB. Oke, baik, Mas Zaki. Terima kasih banyak, Mas Zaki, untuk materi yang sudah diberikan Siap. kepada Bapak Ibu Sobat SCTC. Sangat luar biasa sekali ya, Bapak Ibu ya. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Mas Zaki tentang manfaat dari legalitas itu sendiri. Ya. Nah, baik, Bapak Ibu Sobat SCTC, sampai di menit ke 10:29 ini 10:29. dari Bapak Ibu Sobat SCTC ada yang ingin ditanyakan? Oke. Banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah ada di chat. Nah, ini sudah ada yang menangkal tombol raise hand reaction. Oke. Ada dari Ibu Sauda ya. Saudawat. Saya undang terlebih dahulu. Selamat siang Ibu Sauda. Halo, selamat siang. Bisa dibuka suaranya Ibu? Mikrofonnya Ibu. Betul. Oke, masih Oke, belum bisa. Bu Sauda, selamat siang. Mungkin kita geser ke Bu Rani ya? Ruri. Ibu. Oh, Oh, Ibu. itu Bu Sauda Oke, muncul. Sudah, baik. Dibuka suaranya Ibu. Oke, selamat siang Ibu. Ya. Selamat siang Bu Sauda. Mungkin boleh dibantu dimatikan aja kameranya Bu, tapi mic-nya dibuka enggak apa-apa Bu. Iya. Oke. Karena mungkin jaringan ya, sinyalnya ya. Mungkin dimatikan aja kameranya enggak apa-apa Bu Sauda. Dimatikan terlebih dahulu. Oke, suaranya boleh dibuka. Oke, tidak bergerak. Oke, mungkin sambil menunggu. Oke. Menunggu Bu Sauda ya. Halo, selamat siang Bu Sauda. Oke, kita bergeser terlebih dahulu ya ke Bu Boleh. Ruri. Bu Ibu Ruri, halo, selamat siang Bu Ruri. Siang. Halo. Halo ya, Bu Ruri. Baik Bu. Ya. Oke. Dipersilakan Saya Ibu. nggak aktifkan video nggak apa-apa ya Mas ya, takutnya sinyal. Oke, Betul, ya. silakan Bu Ruri. Ya. Ya, saya ini mau menanyakan gini Mas, saya kan baru keluar NIB. Betul. Tapi NIB saya ini pakai NPWP owner apotik karena saya membuka usaha apotik. Oke. Ya, Ya. itu tidak masalah ya Mas ya itu ya. Itu yang pertama. Sudah. Terus yang kedua, Yang ya. pertama. Silakan Ya. Bu, silakan. Yang kedua, saya itu kan sudah punya NIB, tapi untuk perizinan apotik. Semisalnya saya mau untuk izinkan untuk makanan, apakah perlu dibuat yang NIB baru lagi atau bagaimana ya Mas ya? Apa cukup satu NIB saja? Oke. Itu yang Baik. kedua. Terus yang Ya. ketiga, Ya. balik lagi dengan yang pertama kan NPWP-nya bukan punya saya. Ya. Punya yang PSA. PSA itu yang pemodal apotiknya. Ya. Itu bermasalahkah tidak atau perlu diganti ke pakai nama yang punya dana
takutnya nanti saya dapat informasi bila NIB itu diganti ataupun dibatalkan, itu nanti nama saya nggak bisa lagi digunakan untuk daftar NIB, betul atau tidak ya? Itu aja Mas kurang lebihnya. Oke, baik. Oke. Siap. Makasih ya Mas. Ya, makasih. Sama-sama Bu Sama-sama, Bu Ruri. Ruri. Terima Oke, kasih. Mas Zaki ada 3 pertanyaan, Ya. bisa langsung dijawab, Mas Zaki. Oke, luar biasa ini pertanyaannya Bu Ruri. Oke, yang pertama penggunaan NPWP bukan pribadi tetapi PSA ya, pemodalnya tadi ya Mbak Ila. Betul. Ini menyambung jadi pertanyaan yang ketiga ya, sebelum saya jawab yang kedua, berarti pertanyaan 1 dan 3. Jadi untuk penggunaannya, kalau untuk secara legal Bu Ruri, karena Bu Ruri sudah mendapatkan izin, NIB-nya sudah keluar, itu tidak menjadi permasalahan. Tetapi menyambung yang ke pertanyaan yang ketiga ya Bu Ruri, ini yang perlu kita perhatikan. Ketika NIB itu masih berlaku ya Bu Ruri, otomatis secara perlindungan Bu Ruri masih tetap yang didaftarkan adalah atas nama Bu Ruri ataupun KTP-nya Bu Ruri, tetapi NPWP kan berbeda. Nah, terkait penggunaan NPWP ini sebenarnya adalah terkait untuk perhitungan nanti perhitungan pajaknya, Bu Ruri, pajak berusahanya Bu Ruri. Nah, itu yang perlu nanti nanti ke depannya perlu ada perubahan ya. Ketika Bu Ruri sudah yakin terkait untuk pendaftaran NPWP-nya, nah itu bisa didaftarkan untuk atas nama pribadi Bu Ruri sendiri. Nah, itu kembali lagi bagaimana Bu Ruri ini bekerja sama atau ini dengan pihak pemodal tersebut, apakah ada ketentuan atau kontrak kerjasamanya begitu ya? Itu yang perlu diperhatikan nantinya sehingga tidak timbul sengketa ketika ada perbedaan ke depannya begitu ya Bu Ruri untuk tepatnya. Tapi kalau untuk saat ini tidak menjadi masalah karena NIB Bu Ruri sudah keluar dan sudah diakui secara legalnya. Kemudian yang pertanyaan kedua Bu Ruri terkait untuk perizinan untuk unit usaha lain, apakah masih bisa menggunakan NIB tersebut ya Mbak Ila? Betul. Itu baiknya Bu Ruri mendaftarkan kembali atau mendaftarkan yang baru, karena unit yang daftarkan, usaha yang daftarkan adalah berdasarkan KLBI ya, itu sudah berbeda Bu Nuri. Ketika kita membuat produk olahan makanan, mengeluarkan produk, itu otomatis unit usaha kita berbeda. Kalaupun kita memiliki jasa untuk obat-obatan, misalnya tempatnya untuk apotek, itu juga berbeda. Sehingga Bu Ruri silakan untuk mendaftarkan NIB yang baru lagi. Begitu Bu Ruri. Oh Mudah-mudahan bisa. Ya. Ya Pak, ini saya menanggapi yang tadi Bapak menginformasikan perjanjian kontrak kerja. Saya kebetulan ada Pak, itu jadi beri saya contoh kira-kira yang harus saya pahami untuk masalah perpajakannya Pak, biar tidak terjadi senggolan dengan pemilik saham, pemilik modalnya. Makasih Pak. Oke, baik. Nah, terkait perpajakan ini yang menarik Bu ya. Ini yang perlu Bu Ruri gali lagi informasinya, karena dari kami itu untuk informasi perpajakan itu belum sebegitu detail bagaimana perpajakan terkait ini ya, unit usaha misalnya yang untuk bidang apotek. Tapi yang sepengetahuan kami ya Bu Ruri, untuk perpajakan itu biasanya dibebankan kalau pelaku UMKM ya, termasuk unit usahanya itu yang omsetnya di atas 5 miliar kalau tidak salah, itu sudah ada pembebanan pajak ya, berapa persen itu untuk perpajakannya. Itu kalau untuk itu mungkin Bu Ruri nanti boleh nanti kami informasikan ya terkait detailnya untuk untuk perpajakan ya, informasi perpajakan untuk UMKM, karena kebetulan kami juga ada materinya Bu Ruri, nanti saya informasikan untuk ini ya, terkait mekanisme perpajakan sehingga Bu Ruri tahu ada informasinya gitu ya Bu Ruri. Betul, betul. Baik, terima kasih banget Pak. Nggih, siap. Nomor teleponnya Bu Ruri ya, sudah Pak. ada kan? Sudah ada, saya selalu mengikuti kok seminar ini. Terima kasih banget, saya tunggu banget ya Bapak.
Makasih Ya, ya Bapak baik. untuk waktunya. Baik, terima kasih. Terima kasih, Bu Sama-sama, Ruri. Bu Ruri. Siap. Nah, sangat luar biasa sekali. Semoga bisa menjawab ya, Bu Ruri ya. Iya. Tadi diskusi lumayan ya, Mas Agi. Oke. Dan selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Fatima Asegaf. Nah, Oke. bisa disimak ya, Ibu Fatima. Pertanyaannya ada dua nih, Mas Zaki. Yang pertama yaitu, apakah izin ini lebih terfokus pada kuliner atau mencakup semuanya? Maksudnya seperti itu, Mas Zaki, Siap. seperti seni atau lukisan ya. Ya. Terus kemudian craft dan non konsumsi seperti undangan Siap. dan lain-lain. Itu yang dimaksudkan. Terus kemudian yang kedua, apakah NIB dibuat setelah usaha berjalan Oke. atau sebelum, bahkan masih dalam bentuk ide atau gagasan ya? Ya. Atau tergantung pada skala usahanya, masih rumahan atau sudah mulai rumah produksi, seperti itu, Mas Zaki. Siap. Mungkin bisa langsung dijawab ya, Mas Zaki, untuk pertanyaan Luar dari biasa. Ibu Fatima. Oke, Ibu Fatima. Luar biasa sekali, Bu Fatima, pertanyaannya. Menarik ini, Mbak. Ini Iya, betul sekali. rata-rata pertanyaannya seperti itu ya. Iya. Umumnya kalau kita mau melakukan usaha ya. Saya jawab yang untuk yang Fokus untuk perizinannya ya, Mas Zaki ya. fokus untuk perizinan. Yang kedua dulu, Mbak. Oh, yang Mbak kedua Ila. dulu. Ya. Oke. Yang kedua dulu ini terkait apakah kita mau mendaftarkan NIB itu atau apakah Ya, kapan? kapan gitu ya Iya, lebih Mas Zaki tepatnya. ya. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu Sobat SCTC, untuk kapan kita melakukan pendaftaran NIB itu benar yang disampaikan di awal. Tadi pertanyaannya Bu Fatimah ya, Iya. Fatimah di awal ketika kita sudah melakukan usaha kita. Ya, kita sudah tahu nih Bapak Ibu Sobat SCTC, usaha yang kita lakukan. Kalau kita belum memiliki, belum mengeluarkan produk, belum mengerti usaha apa, tapi kita sudah punya izinnya, otomatis kan kita kayak jalan tapi tidak tahu arahnya, begitu ya, Bapak Ibu Sobat SCTC. Alangkah baiknya kita sudah melakukan usahanya, kita sudah tahu jasa apa yang kita tawarkan, produk apa yang kita buat, nah itu baru kita melakukan untuk pengurusan izin usaha. Ya, di situ. Jadi kita sudah tahu nih langkah apa yang akan kita lakukan. Langkah pertama adalah kita sudah tahu usahanya nih, prosesnya nih. Bapak Ibu Sobat SCTC ini sudah membuat nih, sudah melakukan riset, sudah melakukan uji pasar, ya, sudah mengetahui siapa Pak pembelinya, pangsa pasarnya sudah tahu, makanya mengeluarkan jasa, ya, layanan ataupun mengeluarkan produk. Sudah berjalan nih ya Bapak Ibu Sobat SCTC, berjalan selama beberapa waktu. Saya tidak mengukur harus sampai 1 bulan atau 6 bulan atau 1 tahun, tidak. Itu bergantung dari bagaimana proses usaha Bapak Ibu Sobat SCTC berjalan. Setelah berjalan seiringnya waktu dan dirasa cukup dan siap, lakukan untuk perizinan ya Bapak Ibu Sobat SCTC. Lakukan perizinan, daftarkan izin Bapak Ibu melalui license single system, kita mendapatkan nomor induk berusaha kita. Ya, setelah kita melakukan perizinan, sudah ada perizinannya meskipun skala kecil, berada di tempat tinggal kita, rumah kita, lokasi produksinya. Ketika seiring berjalannya waktu, kita sambil menyiapkan seperti SIUP ya Bapak Ibu. Nah, surat izin usaha perdagangan. Nah, itu di Dinas Koperasi dan Dinas Koperasi ataupun Dinas Perdagangan di kabupaten kota setempat Bapak Ibu. Nah, di situ malah kita bisa menguatkan. Setelah kita dapat NIB, dapat SIUP untuk bisa berdagang di wilayah situ, kita sudah diakui ya atau secara legal. Nah, setelah itu pengembangan lagi Bapak Ibu Sobat SCTC, silakan mendaftarkan izin edarnya untuk lebih menguatkan ya Bapak Ibu. Nah, setelah kita membuat izin edarnya, ya kita sudah ada legalitasnya, kita bisa mengembangkan ke pemasaran ke lebih luas lagi Bapak Ibu. Kita sudah yakin dan sudah diakui, sehingga setelah pengembangan yang cukup luas, otomatis kita menambah izin ataupun legalitas yang berlaku. Oke, itu ya, mudah-mudahan Bu Fatimah bisa memahami, dan Bapak Ibu Sobat SCTC yang penasaran bagaimana kapan nih kita harus mengurus izin,
Ini pertanyaan Bu Fatimah sangat membantu sekali. Jadi gambarannya seperti itu, Bapak Ibu Sobat SCTC. Terus kemudian yang pertama ya Mbak Ila, Iya. terkait apakah izin ini mencakup untuk produk olahan makanan minuman saja gitu ya. Betul. Oke, baik. Terima kasih Bu Fatimah. Terkait untuk perizinan ini, sebenarnya peraturan yang sudah dikeluarkan itu ini mengacu pada seluruh semuanya ya, tidak hanya makanan dan olahan, craft juga ada proses pengaturannya ya Bapak Ibu Sobat SCTC. Jadi tidak hanya kita mengeluarkan produk, ada juga jasa. Bagaimana perizinan jasa itu juga perlu ataupun penting untuk perizinannya. Jadi yang kami sampaikan ini yang umumnya Bapak Ibu Sobat SCTC adalah produk untuk izin legalitas usaha. Ini ya, legalitas usaha. Izinnya terlebih dahulu, baru yang izin khususnya yang tadi ya Bu Fatimah, izin khususnya ini adalah mencakup izin edarnya. Bagaimana produk ataupun jasa tersebut yang sudah diakui secara legal ini mendapatkan izinnya tersebut sehingga bisa diedarkan. Jadi ada tiga ya Bu Fatimah dan Bapak Ibu Sobat SCTC yang perlu kita pahami terkait aspek perizinan ya. Izin adalah pertama adalah izin pendirian ya, terkait tadi misalnya masuk juga ke dalam MIB, izin mendirikan bangunan, kemudian izin pendirian perusahaan ataupun CV ya. Kemudian yang ketiga adalah izin operasional termasuk nomor induk tadi itu NIB. Kemudian SIUP, nah ini izin operasionalnya. Lalu kemudian yang ketiga adalah izin khusus. Bagaimana izin khusus ini berkaitan dengan izin edar suatu produk ataupun jasa kita. Begitu Bu Fatimah, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, baik. Terima kasih Mas Zaki untuk jawabannya. Nah, sebelumnya Bapak Ibu Sobat SCTC, sebelum saya melanjutkan untuk membaca pertanyaannya, diharapkan Bapak Ibu Sobat SCTC untuk mengisi daftar hadir yang sudah kami share ya di Zoom Room Chat ya. Coba dicek kembali Bapak Ibu, dan yang belum mengisi silakan untuk mengisi daftar hadir dan evaluasi pada pelatihan pagi hari ini. Nah, baik Bapak Ibu Sobat SCTC, sebelumnya akan saya bacakan lagi ya Mas Zaki ya. Oke, boleh Mbak Ila. Ini ada dari Ibu siapa tadi? Ibu Evi ya, Ibu Evi. Evi Malang. Malang. MLG ya? MLG Malang mungkin ya, Bu Elvi ya. Harusnya Malang Bu Elvi ya. Betul. Iya. Kalau dari Bu Elvi sih beliau sudah, bukan pertanyaan ya. Iya, lebih tepat sharing mungkin ya. Iya. Baiklah ya. Ini Bu Elvi itu sudah sebentar. Kenapa jadi hilang ya? Oke, Bu Elvi sudah mengisi daftar hadirnya. Terima kasih. Bu Elvi, terus kemudian ini sudah, wah, alhamdulillah. Saya sudah punya NIB, PIRT, halal, dan hak merek, luar biasa. Oke, lengkap ya berarti ya, Bu Elvi ya. Sebutkan untuk produknya apa Bu, atau usahanya apa Bu, monggo bisa dicek di Zoom biar bisa kita untuk contoh ya, Mas Zaki ya. Betul. Oke, untuk apa ya Ibu Elvi kalau boleh tahu? Dan sembari menunggu Bu Elvi, akan saya bacakan. Ini yang dari Ibu Saudah tadi ya, Mas Zaki ya. Assalamualaikum Pak, kami punya usaha with food FFOT atau makanan kucing Mas Zaki. Nah ini apakah yang diperlukan? Maksudnya apakah izin tersebut diperlukan untuk usahanya Bu Saudah seperti itu? Baik. Langsung jawab aja Mbak Ila. Langsung dijawab saja Mas Zaki. Menarik sekali kan usahanya Bu Saudah ya. Bu Saudah. Jadi untuk produksi untuk olahan makanan untuk kucing ya. Betul. Oke, baik. Terkait perizinan yang perlu Bu Saudah lakukan ya, Mbak Ila, adalah yang pertama Bu Saudah pastikan itu produk sudah memenuhi standar disesuaikan dengan standarnya
OM ya, terkait makanan untuk misalnya untuk satwa ya, Bu Sauda. Jadi tahap pertama adalah kita memiliki NIB terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah Bu Sauda, berkaitan tersebut adalah sudah melakukan uji yang itu bisa dikeluarkan oleh dinas peternakan terkait ya, peternakan terkait ataupun ya dinas peternakan terkait nanti dengan Bu Sauda izinnya. Lalu berkaitan dengan itu termasuk juga nantinya dukungannya adalah sertifikat halal Bu ya. Meskipun itu untuk hewan ya Bu, jadi ada standar tersendiri untuk produk yang kita berikan pada eh, hewan ternak ya. Ada nilai tambah sendiri kalau misalnya produk tersebut itu juga memiliki sertifikat halal ya. Itu mungkin Bu Saudah terkait perizinan yang perlu diperhatikan karena otomatis itu perlu pengujian ya Mbak Ila terkait produknya tersebut sehingga produk tersebut biasanya dilakukan di Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM itu. Oke. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa menjawab Bu Saudah. Iya, betul sekali. Semoga bisa menjawab ya, Bu Siap. Sauda. Nah, ini ada lagi satu Mas Zaki dari Ibu Anggita. Nah, Bu makanya Anggita. ini Mas Zaki, Oke. untuk yang sudah punya NIB itu apakah masih harus mengurus SIUP? Oke, baik. Terima kasih. Satu aja itu ya. Satu aja. Bu Anggita. Ya. Baik, terima kasih Bu Anggita. Terkait untuk penggunaan SIUP ini sebenarnya adalah sifatnya adalah dukungan ya. Sifatnya adalah dukungan. Jadi ketika kita sudah memiliki NIB supaya kita lebih percaya diri lagi ya, lebih diakui secara daerah biasanya Bu Anggita ya Bu Anggita, ketika kita diakui daerah itu kita memiliki SIUP karena SIUP itu biasanya dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan atau Perindustrian di kabupaten kota di domisilinya Bapak Ibu Sobat SCTC. Nah, ketika kita sudah memiliki SIUP biasanya itu yang jadi poin plusnya ya atau nilai tambahnya ya bagi Bu Anggita dan Bapak Ibu Sobat SCTC ketika kita sudah masuk ke komunitas dampingannya dinas terkait ya, dinas terkait di wilayah kabupaten kota Ibu itu memiliki nilai tambah. Oh, pengurusan izinnya ini NIB-nya sudah ada. Kemudian sudah ada SIUP-nya, lalu sudah ada izin edarnya. Prioritas untuk mendapatkan beberapa fasilitas ya untuk pemasaran itu biasanya yang jadi nilai tambahnya yang dan dipilih. Itu kenapa ini ya Bu Anggita, kenapa kita perlu untuk kita mendapatkan SIUP, ada nilai tambah dari situ. Itu selain kita diakui ya Mbak Ila ya, kita diakui secara regional ya di wilayah kita mendapatkan nilai tambah lagi, layanan fasilitas lagi. Oke, luar biasa. Berarti memang perlu ya Mas. Perlu. Jadi SIUP. Seperti itu. Betul. Kita bisa yang misalnya belum SIUP ya silakan. Nilainya punya SIUP. Iya, betul. Nilai tambahnya banyak lah, Pak. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu Sobat SCTC. Jadi jangan disepelekan untuk perizinan atau legalitasnya Bapak Ibu Sobat SCTC sekalian. Karena memang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan usaha Bapak Ibu Sobat SCTC sekalian. Betul. Itu Bapak Ibu Sobat SCTC, termasuk Mbak Ila ini. Beliau mendampingi banyak sekali teman-teman pelaku UMKM dampingan SCTC ya. Jadi ketika kurasi ya Mbak Ila ya, betul sekali. Yang menjadi poin utama ya, poin pertama kali ketika kita melakukan kurasi produk adalah izinnya Mbak. Izinnya, legalitasnya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa mendorong lebih cepat gitu loh ya. SCTC kalau misalnya Bapak Ibu Sobat SCTC sudah memiliki legalitas yang sangat lengkap. Kalau misalnya belum, mari kita bersama-sama untuk bisa mempunyai legalitas tersebut. Iya, betul. Terkait dengan usahanya Ibu Evi tadi, karena saya sudah tanya. Oh iya, betul. Ternyata beliau usahanya kulit salak ya Ibu ya? Kulit salak. Oke.
Ini kopi salak dan teh kulit salak. Oke, apa tuh ya Mas Zaki ya? Teh kulit salak. Oke, baik. Oke. Semoga sukses selalu ya Bu Elvin Siap. untuk usahanya. Nah, seperti Kalau itu. Bu Elvi di Malang boleh lah mampir-mampir ke sini ya Bu ya. Oh, iya. Mbak Ilah ya. Iya, betul sekali. Atau kita yang mampir ke Bu Elvin. Bisa. Bu Elvi boleh. Iya, Nanti kalau ada agenda kunjungan ke Malang ya Mbak Ilah ya. siap. Oke, karena beliau sudah memasarkan di marketplace juga, Mas Zaki. Oke, siap. Seperti Oke, itu. menarik. Kopi Oke. dari salak ya. Iya. Oke. Nah, ini ada lagi sebenarnya banyak sekali. Oke, terima kasih semuanya Bapak Ibu Sobat STTC yang Terima sudah kasih semua apa namanya berpartisipasi, sudah diskusi betul. bersama diskusi Betul. bersama ya Mas Zaki ya, Betul. bersama Baik. kita. Terus kemudian misalnya ada info lain atau info yang menarik Ya. selain yang kita paparkan, boleh sekali Bapak Ibu Sobat STTC Oke, betul. membagikan kepada kita. Ah, Kita lagi sharing ilmu nih Bapak Betul. Ibu, bukan menggurui seperti itu ya. bukan menggurui kita. Ya, Kita belajar bersama. belajar bersama. Oh ya, Mbak Ila, Iya. nanti kelanjutan dari izin dan legalitas ini Ya, di minggu selanjutnya, Bapak Ibu Sobat STTC, kita memasuki materi yang izin edarnya ya, Bapak Ibu oke. Sobat STTC. Jadi tetap ikutin pelatihan kita ya, Mbak Iya, Ila. betul Jadi sekali. kita ada izin edar olahan pangan. Jadi Iya. apa yang perlu kita perhatikan dan kita persiapkan itu poinnya. Oke, untuk Pengurusan izin. olahan pangan saja ya Mas Zaki. Iya, olahan pangan. Oke, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk Betul. Bapak Ibu Sobat STTC yang punya usaha lain Betul. bisa ikut, boleh, monggo saja ya Bapak Ibu ya. Karena barangkali tidak ilmu tersebut tidak berguna untuk diri sendiri, Nah. bisa di-sharingkan kepada orang lain. Seperti Siap. itu Bapak Ibu Sobat Betul. STTC. Nah, tadi sudah disampaikan untuk pelatihan ya oleh Mas Zaki, Oke. untuk pelatihan selanjutnya. Nah, Bapak Ibu Sobat STTC, saya informasikan kembali, jangan sampai dilewatkan untuk pelatihan-pelatihan reguler yang ada di STTC Siap. ya, Bapak Ibu ya. Setiap hari Selasa dan hari Rabu tiap minggunya. Nah, untuk jadwalnya bisa dicek langsung di website STTC, yaitu di setc.id. Di situ jadwalnya sudah kami lengkapi ya Bapak Ibu ya. Betul. Bisa dijangkau ya Bapak Ibu ya, atau Bapak Ibu Sobat STTC bisa menghubungi nomor official STTC ya, yang biasa menghubungi Bapak Ibu Sobat STTC. Nah, tanya saja Bapak Ibu, kalau misalnya sekarang jadwalnya apa, boleh monggo di chat atau di telepon nomor official STTC ya, seperti itu. Nah, mungkin karena ini sudah di menit 10.55 nih Mas Zaki, Siap. ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup Mbak Ilah. Oke, cukup ya. Betul. Nah, ini dari Bapak Ibu Sobat STTC sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan yang belum bisa terjawab ya Bapak Ibu ya. Akan Betul, tetapi waktunya sangat mepet sekali. Ini sudah 5 menit terakhir ya Bapak Ya. Ibu ya. Jadi mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab oleh kami seperti itu. Nah, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah kami share di Zoom Room Chat ya Bapak Ibu ya. Silakan diisi untuk daftar hadir dan evaluasinya. Nah, Oke. seperti itu. Apabila ada pertanyaan dan apapun itu, monggo silahkan ditanyakan ya. Betul. Nomor official Iya. STTC. Monggo silahkan. Kita Silakan. terbuka Silakan. ya di Silakan. jam kerja ya Bapak Ibu ya. Kalau Silakan. weekend, Betul. seperti Betul. itu. Biasanya kalau di weekend kita terpending nih Bapak Ibu. Kita harus weekend terlebih dahulu. Seperti itu. Bercanda Bapak Ibu. Bercanda. Nah, Bapak Ibu Sobat STTC, Oke, ini betul. sudah di 10.56. 56. Kita Oke, untuk tutup bersama sama. terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Bisa Oke. dibuka untuk videonya masing-masing. Mari kita buka. Kita foto bersama terlebih dahulu. Oke. Oke, Luar sudah. biasa. Kita seperti ini. Oke, siap. Segini Ini ya. ini ya. Oke. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Di pose yang sama ya Bapak Ibu ya. Akan kita capture lagi. Oke, saya hitung lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, luar biasa. Nah, untuk pada pelatihan siang hari ini, kita harus mengumumkan 2 peserta terbaik. Ya, Bapak Ibu ya. Siap.
Oke, mungkin bisa disampaikan, monggo silahkan Mas Zaki untuk peserta terbaik dari tim yang sudah bertugas pada siang hari ini, ya. Oke, saya langsung aja ya, Mbak Oke, Ila. silakan. Selamat kepada Bu Ruri. Ibu Ruri. Oke, Bu Ruri. Ada Mas Yan. Oke, Bu Ruri Yuniastuti. Terima Oke, kasih, Pak. ya, Bu Ruri tahan dulu ya. Nanti kita Oh minta iya. testimoninya ya, Bu. Ya, oke. Dan satu lagi, silakan. Satu lagi ya, Iya. Mbak Ila. Silakan Satu dibacakan. lagi. Oke, selamat kepada Pak Muklis Sulaiman. Oke. Selamat Bapak, dan untuk Bapak Ibu sahabat SCTC yang belum beruntung, silakan beruntung di Lain kesempatan. kesempatan, karena kita selalu dan selalu setiap minggunya selalu ada untuk Bapak Ibu Siap. sahabat SCTC. Oke, bisa dibuka untuk Bu Ruri terlebih dahulu. Pak Muklis itu mungkin ya. Oh, Pak Muklis. Silakan Pak Muklis. Silakan Pak Muklis terlebih dahulu. Ya. Silakan diberikan testimoni. Ya, terima kasih Mas Zaki, Mbak Ila. Yang sebelumnya saya kurang paham ya terkait dengan izin dan legalitas itu apa perbedaannya. Saat ini ada pencerahan yang mungkin nanti saya lanjutkan di training selanjutnya tanggal 31 mungkin. Ya, baik Pak, Insya Allah. Ya. Jadi saya ucapkan terima kasih ya Mbak Ila, Mas Zaki atas ilmunya, atas pencerahannya. Semoga SETC menjadi lebih baik lagi ke depannya dan membagi ilmu-ilmu lainnya gitu kepada kami ya. Terima kasih Mbak. Baik. Terima kasih Pak. Siap. Oke, Terima kasih Pak. Pak Muklis. Ya. Sukses selalu dan sehat selalu untuk Pak Muklis dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Mbak. Amin. Dan Bu Ruri, bisa silakan. memberikan testimoni untuk pelatihan pada siang hari ini, silakan. Izin nggak pakai kamera ya, Mas, Mbak. Iya, silakan. Bu, Terima kasih banget informasinya hari ini. Saya ngikutin dari awal bulan Oktober Ya. ini, Masya Allah. Ini yang ini benar-benar gongnya untuk masalah izin. Betul banget, saya setuju. Punya usaha kalau kita tidak ada izin itu deg-degan ya Pak. Istilahnya itu kita berjalan masih belum ada rambu-rambunya. Hari ini benar-benar materi yang bagus, nggak berasa, benar-benar nggak berasa. Ini termasuk agak singkat loh waktunya. Ini harusnya dua SKS nih harusnya kalau kita kuliah dua SKS nih. Ya, Oke, pokoknya menarik. terima kasih banget. Insya Allah minggu depan hari Selasa saya ikut lagi. Saya juga akhirnya saya dapat juga nih souvenir dari SETC. Saya dari kemarin saya dapat enggak nih. Makasih banget ya Mas Zaki. Makasih, baik Bu. Makasih banget. Saya tunggu minggu depan, Bari. Terima kasih. Sampai ketemu. Baik, terima kasih Bu Ruri. Terima kasih untuk Pak Muklis dan Bu Ruri. Jangan lupa untuk konfirmasi nama lengkap, nomor telepon dan alamat. dan juga alamatnya yang nanti akan kami kirimkan sebuah hadiah gimmick ya Bapak Ibu ya, yaitu berupa produk-produk UMKM binaan SETC. Yang pastinya sudah berizin Pak ya. Iya, sudah berizin. Sudah berizin. Wah, kita bisa dibunuh SETC. Nanti dicari nanti kita ini, betul. Oke. Dan Bapak Ibu Sobat SCTC yang belum beruntung, ayo ikuti terus ya. Ini tidak hanya untuk Bapak Ibu Sobat SCTC saja. Boleh di-share kepada siapapun yang ingin Bapak Ibu informasikan, boleh ya Bapak Ibu ya. Silahkan kepada siapapun. Mau datang ke SCTC, boleh banget, monggo ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu Sobat SCTC, jam 11.01. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kami ya Bapak Ibu ya. Saya mewakili tim yang bertugas, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan Mas Zaki. Terima kasih ya. Ya, jadi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih. Terima kasih. Sampai bertemu minggu depan ya. Iya, sekali.